apa namanya, ada kegiatan lain, jadi bisa bisa nanti didengar-dengar lagi. Oke. Nah, pengumumannya adalah dalam waktu dekat. Nanti kita juga akan memfasilitasi namanya bentuknya kemasan bagi teman-teman yang adanya di Aceh. Teman-teman bisa datang ke sekretariat kami di Disperindak Provinsi Aceh setiap pagi dari jam 9 sampai jam 12 itu setiap hari kerja kecuali Sabtu Minggu. Kalau nggak sempat pagi, teman-teman bisa datang juga ke BUMG Kampung Lambu yang adanya di Jalan Teh Syarif, ya kan tuh dari siang sampai sore juga. Nah, jadi dari ONS ini kita mencoba untuk memfasilitasi kemasan. Itu yang pertama. Kedua adalah teman-teman yang belum pernah mengikuti PKP, apa namanya, untuk pengurusan PRT, teman-teman juga bisa mendaftar untuk mengikuti pelatihan tersebut, ya kan? Nanti bisa japri ke BED untuk daftarnya via WA. Nah, semua teman-teman yang ada di sini sudah pernah BED japri ya secara pribadi. Nah, itu adalah WA saya, jadi teman-teman bisa kirim pertanyaan juga di sana, atau mau tanya-tanya sesuatu yang mungkin agak sungkan kalau ditanyakan di umum begitu ya. Jadi santai aja, yang penting selama 14 hari ini teman-teman akan mendapatkan jawaban-jawaban dari omset, dari network, dan dari supportnya. Ya kan? Lalu bagi teman-teman yang ingin sekali mengetahui lebih banyak pergerakan dari omset network support, teman-teman juga bisa kunjungi website kami, yaitu www.omsetnetworksupport.dailyweb.id namanya. Nah, di sana teman-teman bisa juga lihat apa saja yang sedang kami lakukan. Nah, hari ini Omset Network Support sudah menjadi konsultan untuk sebuah BUMG Badan Usaha Milik Gampung di Kota Banda Aceh yang namanya BUMG Mamuk Sejahtera di Kampung Lambu. Nah, di sana di situ juga ada bagian unit usaha yang namanya capacity building. Nah, jadi teman-teman, ilmu-ilmu yang di-share oleh Coach Syawal ini sebenarnya adalah ilmu-ilmu yang sangat penting. Itu adalah basic dari sebuah membangun fondasi usaha yang kuat, yang saya lebih sering disebutnya dengan vital sign. Vital sign itu apa? Ini saya share sedikit mengenai namanya vital sign. Vital sign itu adalah tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau misalkan seorang dokter, vital sign-nya orang itu sehat atau tidak, adalah misalnya denyut jantungnya, suhu badannya, kolesterolnya, asam uratnya, sampai gula darahnya. Nah, kalau itu aman, berarti kondisi badannya atau vital sign badannya itu udah oke. Nah, kalau itu ada masalah, berarti kalaupun orangnya kelihatannya oke-oke saja, itu sebenarnya tidak oke. Nah, di dalam bisnis juga ada namanya vital sign. Nah, salah satu vital sign yang akan kita kulik hari ini sampai tuntas adalah, yaitu nanti Sapadira. Nah, kalau vital sign Anda di Sapadira itu memang tidak memenuhi sesuai kondisi usaha, ya berarti usahanya memang tidak sedang kemana-mana, sedang jalan di tepat, bahkan tidak tahu ada di mana dan akan kemana. Nah, untuk sebuah jenis usaha yang tidak memiliki vital sign, ini adalah sebuah kekhawatiran. Vital sign itu adalah tanda-tanda vital sebuah bisnis Anda ada di mana dan akan kemana. Nah, saya sendiri beberapa waktu yang lalu pernah mengelola sebuah kafe yang dalam waktu 3 bulan kafenya bubar. Ya, itu bukan suatu apa maksudnya kelemahan atau kegagalan, tapi bagi saya itu memang vital sign agak masuk. Dari sebuah lokasi kafe sendiri dia harus memenuhi beberapa persyaratan. Akhirnya kalau itu mau tetap disebut kafe ya harus memenuhi persyaratan itu. Kalau misal nggak bisa ya harus diganti namanya, bukan kafe, misalkan menjadi gedung pertemuan atau apa. Nah, sama seperti ini. Oleh karena itu bagi teman-teman yang memang serius sekali ingin menaikkan omset, ingin menaikkan network, ingin menaikkan support, itu teman-teman memang perlu sekali berkomunikasi atau bersosialisasi dengan mereka-mereka yang sudah berada di sana. Ya, jangan salah gaul nanti hasilnya akan salah seperti itu. Bukan salah sih, kurang tepat. Ya, nah jadi hari ini Coach Syawal akan menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar itu, seputar vital sign tersebut. Nah, lebih spesifikasinya teman-teman diharapkan untuk bertanya secara aktif. Makanya teman-teman yang hari ini sudah mengikuti ya secara langsung nih, itu sebenarnya mendapatkan yang luar biasa, karena teman-teman yang nggak sempat ikut itu tentunya hanya mendapatkan rekaman dan spesifikasi dari
bisnisnya sendiri kan tidak dibahas gitu. Kenapa sih Zoom ini perlu adalah karena teman-teman perlu mengungkapkan apa sih masalahnya, problemnya, sehingga itu bisa langsung dijawab dan terselesaikan. Dan dengan dijawabnya kasus atau tantangan teman-teman akan membantu tantangan atau teman-teman yang lain yang mungkin agak serupa. Tapi tetap aja setiap bisnis itu kayak ada apa namanya ya, ada DNA-nya. Setiap bisnis itu tentunya walaupun sama, itu tidak sama, ya kayak daun itu sama padahal tidak sama, mereka masing-masing punya DNA, punya identity. Bisnis juga demikian, seperti contohnya dua teman saya yang ada di grup ini yang kebetulan juga sudah online, yaitu Dian dan Diana. Dari ciri-ciri tangannya, vital sign-nya, dia memiliki kemampuan untuk memasak dengan enak, ya kan? Nah, jadi maksudnya tapi tentunya kalau dikasih bumbu mie kocok, kebetulan saya pingin buka warung mie kocok nih, ya kan? Nanti minta sarannya juga karena saya belum tahu nih. Jadi kalau dari dikasih bumbu mie kocok, olahan dari Diana dan olahan dari Dian itu pastinya akan berbeda. Karena waktu kita ngobrol-ngobrol di grup itu juga jawabannya juga kadang-kadang beda gitu kan. Nah, itu seperti itu tadi. Makanya kalau kita membangun sebuah bisnis karena kita ada spesifikasinya, jadi jangan kecil hati. Mau ada 1000 mie kocok ya kan beda-beda tangannya seperti itu. Jadi memang vital sign itu adalah merupakan suatu basic dasar untuk membangun usaha. Itu yang saya pahami dan itu yang saya pelajari. Nah, untuk teman-teman semuanya saya masukkan di grup bimbingan 14 hari, tentunya itu sebuah grup yang memang sangat spesial ya, dibantu oleh coach. Lo masuk ada di grup namanya Omset Network Support. Mungkin ada beberapa teman yang udah dimasukin tuh selef, nggak apa-apa ya kan, mungkin nggak tahu itu apaan. Jadi dalam grup besar itu sebenarnya kita ingin teman-teman bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah duluan. Jadi ini namanya batch 1, tapi sebelum batch 1 itu ada apa namanya grup-grup yang sudah dibina sebelumnya secara offline. Nah, ada di situ barangkali saja teman-teman bisa berkolaborasi atau yang ingin melebarkan networknya sampai kemana-mana, di situ kan bisa juga, bisa dapat reseller, bisa dapat buyers mungkin seperti itu. Nah, saya lihat Kosawal sudah duduk manis, jadi sekiranya Kosawal sudah siap ingin share kepada teman-teman. Demikian buka dimas saya, terima kasih, tapi jangan takut, saya akan kembali lagi. Terima kasih, silakan Kosawal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai, saya mau tes suara dulu. Belum aktif soalnya. Cek. Suara saya masuk? Yang suara sininya dimatiin. Kan? Suara yang ininya dimatiin. Di sini? Ya, yang bednya dimatiin. Oh. Oke, cek. Ya, masuk ya. Oke, terima kasih. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Ya, apa kabar? Semoga sehat semuanya. Saya sebelum mulai mau cek sound dulu ke teman-teman. Di sini ada Intan ya. Ada Intan Chan, Bumbu Rumoh. Assalamualaikum. Friza Yusfika Sari. Assalamualaikum. Mutia. Assalamualaikum. Oke, ada Ari Firdayanti. Kemudian ada Siti Aisyah. Kemudian ada Arnita Aidil, Bu Guru. Assalamualaikum. Guru saya ini. Kemudian ada Ervi, nggak kelihatan ini ya wajahnya ya, nggak apa-apa ya, saya sapa aja ya. Kemudian ada Mega, kemudian ada Mbak Mega ini Jakarta ya. Assalamualaikum Mbak Mega. Kemudian ada Sita, ada Erni Rahmi, ada Muhammad Calvin, brother saya luar biasa. Ada Ivani ya, istri brother saya juga ini. Dian Mardianti ya. Kemudian ada Rahimi Mahmud. Kemudian Saiful Anwar, Mona Lisa. Wah, udah lumayan ya, udah banyak ya. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman. Ya. Ya, masukin ke slide yang awalnya. Yang paling awal.
Oke. Kita menunggu slide ya teman-teman ya. Hari ini ada yang sengaja ngebatalin jadwal nggak untuk acara kita? Asik. Oke, ya. Yang paling atas, Ren. Yang paling atas. Ya. Oke, sambil menunggu slide-nya udah muncul ya. Baik. Assalamualaikum, bismillah teman-teman. Hari ini pertemuan kita kedua ya. Pertemuan kita kedua, atensi yang masuk sudah sangat lumayan. Saya di Japri dari level jam berapa aja itu banyak banget, alhamdulillah. Kemudian juga banyak dari teman-teman yang udah men-sharekan ya report-reportnya. Terima kasih banget, itu atensinya. Berarti menandakan keseriusan ya, keseriusan dalam melihat bisnisnya. Sebentar saya lihat sini. Oke, oke, ya. Nah teman-teman, ini adalah pertemuan kita yang kedua ya. Dari pertemuan kita yang pertama itu adalah SAPA atau siapa dan apa ya. Yang kedua ini kita bicara tentang DIRA ya. DIRA adalah di mana dan rencana aktivitas. Itu kedengaran nggak suara masuk ke sini ya, Ren? Masuk ya? Oke, sip. Oke, siap. Di Kazamnya jangan lupa di record slide. Siap ya? Oke. Thank you. Nah, jadi kita langsung masuk ke slide yang kedua. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke DIRA, saya mau review dulu tentang SAPA nih, teman-teman, ya, tentang SAPA. Jadi waktu kita lumayan panjang hari ini, bisa sampai jam 11:30. Jadi kita akan bakal banyak komunikasi, tanya jawab. Kalau bisa materinya nggak usah terlalu panjang-panjang ya. Singkat-singkat sebentar aja, kita langsung ngobrol aja ya. Oke, saya review dulu tentang SAPA. Next. Oke. Cukup ya. Yang pertama sekali, SAPA itu kita bicara tentang profil ya. Profil itu lanjutkan. Profil itu kita bicara tentang demografi ya, geografi dan psikografi. Oke, kita bicara tentang demografi adalah data kependudukan ya, profil pembeli teman-teman. Yang kedua adalah data lokasi ya, pembeli teman-teman. Yang ketiga adalah data psikografi. Data psikografi ini sebenarnya sangat dalam sebenarnya. Ya, maksudnya sangat dalam adalah secara psikologis manusia itu karakteristiknya ya punya kecenderungan-kecenderungan yang itu punya pola. Nah, pola itulah yang seharusnya kita akses ya. Next. Oke. Oh, oke. Next, perjalanan. Perjalanan maksudnya di sini adalah perjalanan customer ya, atau customer journey. Mohon maaf, saya banyak menggunakan istilah-istilah yang memang itu umum di dunia kita, di dunia penjualan. Kadang-kadang itu perlu dicerna lagi, tapi sebenarnya itu hal yang tinggal googling itu ketahuan sih sebenarnya. Customer journey apa, googling ketahuan ya. Maksudnya di Google Translate juga jadi ketahuan gitu ya. Nah, kemudian next. Ya, nah di customer journey ini secara basic sekali karena ini akan terkait erat nanti customer journey ini dengan yang namanya sistem distribusi. Ketika kita melakukan pendistribusian, kita harus sangat paham tentang bagaimana customer tersebut tahu tentang produk kita, mempertimbangkan produk kita, dan yang sampai terakhir adalah beli produk kita. Itu klaster-klasternya kita benar-benar harus tahu sampai dengan jam waktu mereka membutuhkannya. Ya, kita next. Selanjutnya, oke, terus next lagi, oke, ya. Dan yang terakhir adalah solusi. Solusi adalah bagaimana kita mengidentifikasi masalah, kemudian tujuan, motivasi, dan rintangan customer, rintangan pelanggan. Ini harus dilihat ya. Kenapa? Karena kalau tidak, bisnis kita akan menjadi bisnis komoditi. Di 2 pertemuan live IG, saya sudah sampaikan di sana, bahwa di bisnis di dalam suatu bisnis, ketika kita tidak punya suatu nilai dan ketika kita tidak punya diferensiasi perbedaan, kita menjadi bisnis komoditi. Contoh kemarin itu makanan yang enak banget, makaroni ya.
Makaroni ketika tidak diberikan nilai dan tidak diberikan perbedaan itu akan menjadi makaroni biasa yang rasanya malah justru nggak enak gitu ya. Maksudnya bukan nggak enak, maksudnya di bawah rasa dia, tapi karena dia nggak membuat diferensiasi, nggak membuat sebuah nilai, ya jadi harganya standar, jadi harganya murah. Maksud diferensiasi dan nilai ini adalah contoh langsung ya, makaroni spesial untuk pecinta pedas. Bukan cuma makaroni pedas, enggak begitu. Ya, jadi di brand ya, dikemas secara kemasan, secara copywriting bahwasanya makaroni tersebut benar-benar makaroni yang identik dengan pemilik bukan pemilik yang punya selera pedas. Cabenya ya, cabai raksasa dibuat terus ada gambar orang gigit cabai misalnya gitu ya. Nah, itu didesain seperti itu. Jadi benar-benar segmented kepada mereka. Ataupun makaroni yang dikhususkan untuk teman makan. Misalkan buat teman makan bakso, buat teman makan mie ayam, buat teman makan apalagi ya. Nah, dispesifikan. Jadi di makaroni itu dalam iklan dan logonya, bukan logo, dalam iklan, desain, dan komunikasinya menampilkan orang-orang mie ayam identik dengan mie ayam. Cara baru makan mie ayam yang luar biasa, yang enak. Nah, di situ kita bangun value. Di situ kita bangun perbedaan daripada makaroni yang lain, ya. Oke, lanjut. Panjangan nanti ya. Janji saya kan harus singkat. Bawah, bukan itu. Oke. Nah, ya. Jadi profil itu adalah hulu atau sumber. Kita baru bisa membuat hilir ya ketika hulunya jelas gitu. Seperti bisnis kita ya, bisnis kita misalkan teman-teman produsen makanan, hulunya adalah supplier, hulunya adalah bahan baku, hulunya adalah resep, hulunya adalah hal-hal yang seperti itu ya. Proses adalah hal-hal yang terkait dengan pengolahan, dengan prosesi untuk menjadikan suatu makanan. Hilir ya adalah tempat kemana makanan tersebut akan didistribusikan ya. Jadi di sini ada hulu, ada hilir. Ini akan penting sekali ketika kita tidak fix, tidak jelas tentang hulu, tentang siapa customer kita, ya, itu akan menjadikan nilai kita, perbedaan kita itu kita nggak memiliki nilai dan perbedaan di sana. Oke, next. Bukan dari situ, enaknya dari scroll yang bawah gitu deh. Kalau pakai slide. Nah, di atas lagi dulu. Oke, ya. Nah, jadi ada prosesi hulu, ada prosesi hilir, kemudian di tengah adalah eksplorasi. Nah, di sini adalah ranah untuk dieksplorasi. By the way, saya memang sengaja membuat di customer journey ini yang basic, ya. Basicnya harus dipahami dulu, ya. Yaitu dari mana customer tahu produk teman-teman, ya. Kemudian apa yang menjadi bahan pertimbangan mereka, ya. Rasa aja, ya. Atau desain aja, atau ada preferensi apa lagi dari mereka ya. Kemudian apa yang menyebabkan mereka beli itu benar-benar teman-teman ada datanya gitu. Mereka beli karena A, mereka beli karena B gitu ya. Mereka beli karena C gitu ya. Oke. Next. Ya, enak kan Ren? Begitu ya? Enak? Oke. Nah, kita masuk ke pertemuan kedua. Pertemuan kedua adalah DIRA. Ya, DIRA. Pada pertemuan ini kita akan membahas dua hal. Ya, pertama kita bicara tentang distribusi, yang kedua kita membicarakan tentang rencana aktivitas. Saya rencananya, ini rencana saya, oke. Rencananya adalah distribusi, saya ngomongnya nggak usah lama, sekitar 20 menit mungkin ya, kita bahas materi. Kalau bisa lebih kurang lebih baik. Kemudian kita tanya jawab ya, sekitar setengah jam. Kemudian kita break, tanya jawabnya kita lanjutkan dengan rencana aktivitas. Karena ini dua materi yang berbeda, dua materi yang membutuhkan jenis konsentrasi yang berbeda. Jadi kalau saya langsung renteng dari distribusi langsung ke rencana aktivitas, itu nanti kekhawatirannya adalah kurang bisa dapat insight yang baik. Sepakat ya? Oke, kita masuk ke yang pertama. Ini sebentar aja, 20 menit aja, 15 menit aja. Oke, next. Oke, konten kita 2. Oke, next aja. Oke, next. Yang pertama distribusi. Oke ya, jadi ini sebenarnya inti dari bisnisnya. Ya, saya mau buka bisnis panti pijat.
Enggak ya, canda aja ya. Jadi teman-teman, distribusi, teman-teman saya yakin semuanya pasti pernah melakukan pijat ya. Pijat ya tradisional atau pijat di tempat kebugaran. Nah, di dalam metode pijat ada yang namanya teknik pijat. Nah, teknik pijat itu adalah dari atas ke bawah. Jadi kalau teman-teman dipijat ya dari bawah ke atas, artinya dari tulang punggung yang bawah ke kepala, ke leher, itu cara yang keliru teman-teman. Itu harus di stop ya. Karena peredaran darah kita itu dari hulu kepala ke hilir. Hulu ke hilir seperti distribusi tadi ya. Jadi mudahnya untuk mengilustrasikan distribusi itu adalah mengalirkan ya hulu bisnis teman-teman ke hilirnya. Hilirnya adalah konsumen. Next. Ya. Oke, melancarkan peredaran bisnis ya dari hulu ke hilir. Oke, next lagi. Kita masuk ke pengertian ya. Terus distribusi adalah menyalurkan produk Anda ke target pasar agar dijangkau oleh konsumen. Ya. Terus. Tujuan distribusi adalah untuk menyampaikan produk kepada konsumen dengan tepat waktu dan hemat biaya. Nah, jadi ini banyak banget yang masuk terkait dengan coach saya saya reseller misalnya begitu ya, atau saya jualan makanan, saya harus antar coach. Jadi saya itu ada cost untuk bensin, ada cost waktu saya itu terbuang untuk antar. Tapi kalau saya tidak antar ya, saya nggak dibeli ya, mereka ya nggak diantar, antar aja deh, atau mereka akan cari yang lain. Jadi saya kekunci coach, kekunci di mana? Kekunci di delivery. Teman-teman, delivery adalah bagian dari distribusi ya. Distribusi itu ada cost-nya ya. Nah di sini kita akan akan kita bicarakan lebih jauh. Oke, next. Ya. Oke. Hemat waktu artinya waktu ideal hingga batas ambang konsumen mendapatkan produk saat menginginkannya ya. Kita sebagai penjual ya, sebagai pebisnis itu wajib hukumnya memenuhi apa yang konsumen, apa yang pelanggan inginkan pada saat ya batas ambang mereka menginginkan. Misalnya menginginkan menginginkan kopi gitu. Seorang konsumen akan menginginkan kopi dalam jangka waktu berapa lama, itu harus benar-benar dilihat. Nah, itu masuk kepada journey, masuk kepada psikografinya, minatnya, hasratnya, timeline-nya, mereka harus mendapatkan hal itu harus dilihat. Karena ketika itu miss, ya, mereka akan beralih. Ya, ini sangat erat kaitannya dengan distribusi. Nanti di atas kita akan bahas lebih jauh. Terus, ya. Oke, kita masuk kepada jenis jalur distribusi. Ini banyak teman-teman. Jenis jalur distribusi itu secara teoritis dan secara praktikal yang saya kolek ya, itu ada 24. Namun di sini saya nggak mungkin paparin 24-24-nya karena bisnis kita nggak relate sama jenis jalurnya gitu. Jadi di sini yang saya masukkan adalah 3 jenis jalur aja. Yang pertama jalur langsung. Terus ya ada produsen ya teman-teman. Terus ya ada konsumen. Jadi buat langsung dia sendiri yang mengirimkan ke konsumen atau konsumen yang datang ke tempatnya ya. Ini model transaksinya seperti itu. Siapa aja yang seperti ini? Ya seperti tadi misalnya buat masakan atau makanan tapi harus diantar ya. Enggak jadi ongkos antarnya di-include ke dalam harga jual makanan gitu ya. Oke, next. Online. Oke, terus ya, online shop, kurir, teman-teman. Ya, konsumen maksudnya. Ya, jadi teman-teman buka online shop di Shopee, buka online shop di Instagram, buka online shop via web ya atau via WhatsApp atau via Facebook. Customer pesan ya, kemudian disepakati harganya, disepakati ongkos kirimnya, kurir dan langsung ke konsumen. Oke. Kemudian oke. Yang ketiga ini ya, reseller. Ya, ada teman-teman, ada produsen, ada distributor, ada reseller, dan ada ke konsumen. Nah, di sini ya,
bisa menjadi dua hal. Ketika teman-teman brand owner, misalkan seperti Inara, seperti yang itu Bu Nita apa namanya? Mahira. Oke. Inara, Mahira Gallery, ya, dan banyak teman-teman lagi yang lain itu brand owner. Berarti teman-teman masuk ke skup produsen, ya. Sepantasnya teman-teman ketika memang skupnya lebih luas, misalnya negara, ada distributor di setiap provinsi. Dari distributor di setiap provinsi ada reseller lagi untuk mengcover kotanya dan baru ke konsumen, ya. Bagaimana kalau saya reseller? Nah, berarti kepala flow-nya dimulai dari reseller ke konsumen, ya. Berarti dimulai dari teman-teman berada di posisi reseller ke konsumen, ya. Oke, next. Oke, model distribusi saat awal membuka bisnis belum tentu cocok untuk seterusnya, ya. Misalnya awal pertama buka bisnisnya bisnis makanan. Bisnis makanannya adalah catering misalnya, ya. Makanan catering. Makanan catering mengcover suatu kota, misalnya kita sebutkan kotanya Kota Banda Aceh. Seiring perjalannya waktu, ya, ada permintaan di luar Kota Banda Aceh yang sudah kenal, sudah pernah mencoba, puas, dan ingin juga dilayani. Misalnya adalah kotanya adalah kota Sigli misalnya gitu, ya. Kota Sigli itu tetangga Kota Banda Aceh. Oh sorry, Aceh Besar aja deh, kejauhan Sigli. Yaitu tetangga Kota Banda Aceh. Nah, untuk mengcover Aceh Besar belum bisa lagi, belum cocok lagi untuk kita lakukan yang namanya pola distribusi seperti yang awal. Buat di Banda Aceh distribusi Aceh Besar. Misal Aceh Besarnya jaraknya 30 kilo, itu udah nggak relevan, ya. Jadi bisa membuat yang namanya beberapa hal, ya. Bisa membuat yang namanya host kitchen, artinya dibuat materi yang sama dengan proses bisnis di Banda Aceh dibuat di Aceh Besar, ya. Berarti modelnya adalah cabang nanti, ya. Catering misalnya bumbu dapur, ya, Banda Aceh. Catering bumbu dapur Sigli, ya. Catering bumbu dapur Aceh Besar. Nah, itu selain cabang juga bisa dengan metode franchise. Jadi seiring perjalannya waktu bisa di-create berdasarkan kebutuhan, ya. Oke, next. Oke, ya. Di sini saya mau menyampaikan sedikit tentang Dell melawan IBM, ya. Ini sekitar 10, 20, 30 tahun yang lalu, ya, pertarungan ini terjadi. IBM menguasai market pada saat itu, tidak seluruhnya tapi lumayan mayoritas dikuasai oleh IBM, ya. Dell membuat gebrakan, membuat pola baru, ya, dengan meminimalkan inventory cost. Ya, teman-teman, kenapa ini menjadi penting? Karena teman-teman, view di seorang UMKM yang bisa di scale up, yang bisa dieskalasi, view penglihatannya harus melihat bisnisnya akan dibawa kemana di jangka waktu tertentu gitu, ya. Oke, lebih jauh itu ada. Jadi angkat isi, ya, perda mengurangi itu untuk apa? Distribusi pasti kelihatan dari Jogja, dari mana lagi? Akhirnya berapa? Wadaw gitu, ya. Jadi deh gitu. Nah, jadi strategi pikirkan ketika teman bukan hanya untuk ini tapi bisa lebih jauh ke maksud langsung mendapatkan data seller ini,
sorry, reseller. Dengan ya, seller. Artinya apa? End user-nya ya, teman-teman nggak punya. Artinya data spesifik end user teman-teman nggak punya. Ya, teman-teman punya framework data ya, RM untuk mengakses data pelanggan langsung. Ya, jadi ini terjadi sering di teman-teman yang bisnisnya bisnis fashion. Contohnya begini, ada fashion jenis A, anggap aja baju jenis A. Baju jenis A ya diminati dalam satu rentang waktu tertentu. Ya di kolektif lah ya, disampaikan kira-kira masih mau lagi nggak? Reseller mau ya. Kemudian produsen buat lagi gitu ya, karena reseller mau lagi gitu. Mereka buat lagi dengan desain yang sama ya di quarter yang berikutnya, kemudian di-share kepada resellernya. Itu bisa aja ketika kita nggak paham benar-benar apa yang menjadi harapan dari end user, itu mentok loh ya. Mentok artinya apa? Nggak keserap. Oh udah berubah trennya. Oh mereka nggak mau ini. Oh mereka mau yang lain. Nggak keserap produknya. Akhirnya apa? Jadi inventory. Jadi stok gitu ya. Stok banyak banget gitu ya. 200, 300, 500 stoknya. Jenisnya banyak banget. Motifnya banyak banget gitu ya. Jadi ini perlu dipikirkan teman-teman produsen, khususnya yang menggunakan metode reseller. Nah, yang kedua adalah ini bisa ditanggulangi sebenarnya, tapi saya nggak sedang menyampaikan Anda harus jadi dropshipper, enggak. Tapi ini bisa ditanggulangi ketika kita bisa menjadi dropshipper gitu ya. Oke, next teman-teman. Red. Ya, jadi distribusi saat ini ya sedang mengalami disrupsi, ya sedang mengalami gelombang gelombang runtuhnya availability ke accessibility. Maksudnya adalah dari ketersediaan menjadi bisa diakses atau mudah untuk diakses ya. Jadi teman-teman, ketika punya produk enak, bagus, mantap, yahut, itu satu poin. Poin yang kedua, harus mudah diakses, mudah didapatkan. Kalau enggak ya yaitu pengen, nanti kita akan bahas, kepengen ketika produk yang nggak ada, mereka akan beralih. Kepengen produknya nggak tersedia, mereka akan beralih. Oke, next berikutnya. Nah, saya akan kembali ke sini teman-teman. Ini pembahasan yang seru sekali, ya. Agar bisa memetakan saya cocok di segmentasi apa, saya di pola distribusi apa, saya cocoknya mempersiapkan apa, saya bermainnya di ruang lingkup jalur distribusi atau jalur penjualan apa, ya. Ini penting teman-teman ketahui siapa pelanggannya, di mana mereka berkumpul, dari mana mereka mendapatkan informasi produk Anda. Ya, ini penting sekali. Ya, ini adalah materi sapa ya. Ya, materi sapa. Nah, berkumpul di sini bukan hanya kumpul kongko-kongko ketemu di warkop gitu ya, ketemu di event, nggak begitu. Berkumpul artinya ya teman-teman boleh lihatlah anak teman-teman ya, saudara, adik, kakak ya. Mungkin orang tua sih enggak mungkin ya. Itu berkumpulnya di mana? Berkumpulnya di Jajet. Benar kan? Berkumpul di Jajet, mereka menghabiskan waktu paling banyak di Jajet itu melihat apa? Melihat WhatsApp kah? Melihat Telegram kah? Melihat Facebook atau Instagram kah? Ketika mereka melihat Facebook atau itu akan sangat terkait dengan siapa pelanggan teman-teman. Ya. Kalau saya punya hobi, teman-teman, itu hobi saya itu salah satu ya, tapi nggak banyak hobi saya memang ya. Salah satu hobi saya itu naik gunung gitu ya. Jadi kalau lihat feed internet ya, atau mungkin ada beberapa saya lihat-lihat kemah gitu ya, tenda, jaket ya, sepatu-sepatu naik gunung ya, peralatan buat naik gunung gitu ya. Nah itu akan kelihatan di timeline, betul kan? Nah jadi artificial di secara big data teman-teman sudah dikorek media yang suka politik ya, lagi Habib Rizik, betul kan? Habib Rizik, Nikita Mirzani. Ada Habib ngomong itu, ada itu ngomong Habib misal gitu kan.
Jadi nggak enak ngomongnya ya. Saya agak takut ngomongnya. Nah, ya, jadi itu teman-teman, itu yang harus dilihat ya. Nah, kita bicara distribusi, kita bicara perilaku konsumen, langsung slide-nya. Perilaku konsumen ini banyak teman-teman. Ketika kita bicara teoritis, kita menjadi tidak aplikatif. Jadi saya sedikit aja saya cuplik di sini ya. Perilaku konsumen akan terkait erat dengan keinginannya ya. Produk teman-teman terkait dengan keinginan konsumen, termasuk produk yang teman-teman tawarkan, ditawarin baru dibeli atau mereka nyari gitu ya. Misalkan ada gini, teman tawarin misalnya gini ya, sis ya, apalagi misalnya sis ya ngomongnya ya, sis ready nih, ready dodol, kok dodol sih, ready nih ayam goreng ayam kelasan, nenek goreng kelasan gitu, itu ditawarin betul kan, satu-satu dijaprin, sis nih ready nih ayam goreng kelasan di WhatsApp atau di mananya gitu ya. Nah, atau teman-teman karakternya jualannya nasi tumpeng, sis ready nasi tumpeng gitu, siapa mau beli nasi tumpeng gitu kan ya. Siapa sih yang bisa buat nasi tumpeng, mau hajatan nih nanti minggu depan tanggal sekian, ini enak nggak, ini bagus nggak, harganya murah nggak. Nah, kecenderungan teman-teman itu di mana ya, ini harus diketahui ya, menawarkan atau dibutuhkan, dicari gitu ya. Yang kedua, seberapa mendesak batas ambang tunggu teman-teman produk untuk dikonsumsi ya. Misalkan kemarin kita makaroni atau snack itu tingkat keinginannya tinggi loh ya, tingkat keinginannya tinggi. Artinya gini, misalkan saya ingin snack hari ini keripik kentang rasa rumput laut misalnya gitu ya. Itu harus ada dalam jangka waktu sekarang karena feeling hasrat rasanya itu sekarang gitu. Betul kan? Nah, jadi ketika saya tengah hari itu saya udah pengen bakso. Saya udah nggak kepengen lagi dengan yang namanya keripik tadi. Pengen kaos yang oke gitu, misal kaosnya lengan panjang gitu ya. Kalau kaos kita bicara fashion, saya nggak perlu saya beli sekarang gitu. Artinya ketika saya sekarang kepengen, saya nggak gila gitu langsung saya keluar rumah, saya nyari toko atau saya bahan, lihat kualitas, lihat testimoni, itu bisa berarti itu adalah akan atau digunakan di rentang waktu yang lebih lama frame-nya. Nah, teman-teman harus paham di sini ya kaitannya ya. Apalagi teman-teman nanti buat produknya adalah produk-produk kuliner spesifik, misalnya buat wajik ya, buat wajik. Nah, itu secara partai besar memang ya, secara partai besar memang itu, tapi untuk mau memperbanyak dia itu benar-benar harus ingin wajik, harus ada wajiknya. Ketika di satu toko nggak punya wajik ya, atau di tempat teman-teman nggak ada wajik, dia akan langsung pindah gitu ya untuk mencari wajiknya gitu ya. Nah, kemudian dilihat polanya, consumable ya, berkelanjutan. Di consumable itu dikonsumsi terus-menerus nggak atau sekali-kali. Nah, kita bicara sedikit tentang kopi ya, yang kemarin kopi daftar menurut survei kopi ya, walaupun juga ada yang tidak, minoritasnya maksudnya, tapi mayoritas peminum kopi ya itu akan loyal dengan jenis kopi tertentu. Arabica Gayo, dia akan Arabica Gayo aja gitu ya, walaupun dia akan coba kopi-kopi Laung, kopi Papua, kopi Toraja, dia akan coba, tapi dia akan loyal di satu jenis ya. Misalkan dia loyal dengan yang namanya Toraja, dia akan Toraja terus ya, nanti dia akan ya mungkin akan coba-cobalah ya ke jenis-jenis yang lain. Nah, jenis yang loyal seperti ini tingkat repetisinya tinggi ya, pengulangannya tinggi ya. Nah, berarti ketika pengulangannya tinggi ya, celah antara dia membeli yang pertama sampai dia membeli yang kedua, teman-teman harus mengisi tuh mind ya
pikiran dan pengetahuannya agar selalu lengket dengan brandnya teman-teman, dengan produknya teman-teman. Ya, di situ kita akan bahas lebih jauh tentang customer journey nanti ya. Oke, kemudian dengan produk varian yang sama atau terus berganti gitu, ya. Tadi kopi itu bisa, misalkan di produk apalagi ya yang variannya ada beda-beda gitu ya. Ice cream deh atau snack deh misalnya gitu ya. Ice cream misalkan hobinya adalah ice cream rasa coklat gitu ya. Seberapa sering dia akan membeli coklat, misalkan hari pertama, minggu pertama coklat, ya, minggu kedua coklat, minggu ketiga misalnya strawberry, atau minggu pertama. Nah, itu harus dilihat teman-teman secara grafis, secara angka. Kalau tidak terukur, tidak terhitung, gimana kita mau lihat improvement kita gitu, ya. Nanti kita akan bahas itu di OKR nanti. Oke, next. Saya udah ngomong 20 menit belum ya? Udah. Mau dilanjutin atau mau pertanyaan nih? Lanjut aja ya. Oke, ya. Ini ada survei dari Sampurna terkait tingkat berpindahnya konsumen loyal jika produk tidak tersedia. Sampurna rokok ya. Sampurna Mile. Nah, Sampurna Mile melakukan survei nih. Itu kan dia supply chain banget gitu ya. Artinya distributor banget, bahkan bukan hanya warung-warung besar, kios sampai ke kios-kios di pelosok-pelosok kaki gunung dia juga ada gitu ya. Nah, jadi begini contohnya. Mereka melakukan surveinya begini. Datang surveyornya nanya ke warung A, Mas atau Bang, ada rokok Sampurna Mile? Oh, nggak ada, kosong. Oke, ya. Next ke toko berikutnya, ke kios berikutnya, Mbak atau Bu, ada rokok Mile Sampurna? Kosong, Mas. Di warung yang ketiga, Pak atau Bang atau Mas, ada rokok Sampurna? Kosong juga, Bang. Kosong juga, Mas, misal gitu ya. Nah, di poin langkah ketiga, dia akan switch brand. Artinya apa? Adanya apa? Dia akan nanya tuh ke warungnya. Ya, ini di surveinya menyeluruh ini dari berbagai tingkat kontur demografi, kota, desa, pegunungan, ya, suburban, ya. Jadi kita ambil tingkah pola ini saja sudah menjadi suatu pelajaran ya bagi kita ya. Artinya apa? Produk kita harus yang namanya tersedia, punya ketersediaan di tempat-tempat di supply-nya kita, gitu ya, di tempat-tempat distribusinya kita. Next. Terus. Oke, terus. Oke, ini contoh teman-teman ya. Ini contoh untuk mendapatkan gambaran. Ketika teman-teman bisnisnya adalah fashion seperti hijab, baju anak, sepatu, nikab, ya, gamis, baju olahraga, training apa segala macam gitu ya. Itu teman-teman jaraknya keberadaan bisa lintas provinsi. Artinya teman-teman bisa jualan lintas provinsi atau bisa mencapai ke provinsi yang lain. Ya. Teman-teman bisa meng-attract orang-orang yang ada misalkan ini di Aceh, bisa meng-attract orang-orang yang ada di Medan. Even mungkin teman-teman bisa sampai ke Padang gitu ya. Ketika teman-teman bicaranya Jakarta atau bicaranya Makassar yang sudah sangat jauh dari lintas pulau, negara kita tiga bagian waktu loh. Ya. Saya udah mengalami ketiga titik bagian waktu itu di seluruh Indonesia. Besar sekali gitu ya. Sapanya nggak nyampe teman-teman. Kenapa? Oh, berapa lama nyampenya sih? 1 minggu. Waduh, acara gua misalnya nanti 3 hari lagi misalnya gitu ya. Gua harus pakai sepatu ini, gua harus punya baju ini gitu, warna ini. Oh, oke. Nah, dia akan langsung men-switch ke brand yang lain, ke merek yang lain atau ke penjual yang lain, ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian yang kedua adalah kabupaten, kota. Ini 12 jam. Herbal, madu, kopi, frozen food. Ini frozen food bukan yang 3 hari selesai, tapi ini frozen food yang 3 bulanan ya. Itu adanya di jarak kota kabupaten. Ya, kenapa? Karena keinginan konsumen mayoritas yang akan mengkonsumsi produk ini madu lah kita anggap ya. Madu linot misalnya, terkhusus linot. Ada linot kosong, misal gitu kan. Kemudian ditanya ke brand B ya. Ada linot? Ada. Berapa lama kirimnya? 2 hari. 2 hari ya. Dia akan berpikir ulang untuk mencari alternatif
Ada nggak yang lebih cepat? Ya, atau 3 hari misal gitu. Ada nggak yang bisa 1 hari nyampe gitu? Ya, karena ini tingkat limit ambang batas konsumsi itu menentukan banget behavior dari customer untuk melakukan prosesi pembelian. Ya, nah kemudian ini yang level kecamatan 3 bahkan 2 jam. Boba, bakso. Nah ini bakso merepresentasi bisnis-bisnis kuliner ya. Artinya teman-teman jual ayam, teman-teman jual catering ya. Ini bisnis bakso ya. Representasinya itu. Kemudian keripik-keripik, cemilan-cemilan itu harus deket banget ya. Karena itu akan segera berubah moodnya, nafsunya gitu ya. Teman-teman jual bakso atau jual mie ayam yang enak, kece badai gitu ya. Ketika nggak ada atau telat teman-teman buka, pindah udah, nggak ditungguin gitu. Ya. Kecuali memang benar-benar legend gitu. Saya ada itu luar biasa, itu di Solo ya. Solo jual nasi liwet. Ada kali ya, nunggunya 3 jam. Nunggu nasi liwetnya 3 jam. Itu di dekat Masjid Agung Keraton. Nunggunya 3 jam ya. Kemudian makannya berdiri atau jongkok atau duduknya sempit banget gitu, nggak ada nyaman-nyamannya. Teman-teman tahu nggak itu jualnya apa? Saya pikir ada nasi liwet yang juga lebih kece, lebih keren dari itu gitu. Ya, bukan masalah ya. Yang dijual dari nasi liwet tersebut adalah Instagramable-nya. Ya, orang-orang ke sana desak-desakan itu untuk nge-shoot Instagram, untuk pamer sosial media, ya. Begitu teman-teman. Jadi wah gue ada di sini ngevlog di situ, wah ini di nasi liwet legend apa segala macam. Ya seperti itu teman-teman. Ya oke, saya pikir cukup. Next coba. Oke, saya lanjutkan. Lanjutkan atau cukup nih? Lanjut aja lah ya, dikit lagi ya. Saya lanjut aja lah ya. Fokus ya. Ketakutan belanja online itu adalah karena takut tertipu dan takut salah transaksi, ya. Itu teman-teman. Itu ketakutannya. Saya masuk dulu ke sini. Tapi nanti khawatirnya nggak fokus teman-teman. Saya break dulu deh kalau gitu. Saya break dulu. Nanti ini saya akan lanjutkan sedikit lagi. Ya, silahkan mulai di notice pertanyaannya. Ya. Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Atau kita lanjut, ya. Kalau nggak ada yang nanya, kita lanjut. lanjut. Sampai kelihatan ada yang nanya. Lanjut aja. Lagi seru dengerin kayaknya ya. Oke, lanjut. yang tadi udah belum? Di atasnya. Oke, ya. Nah, teman-teman, ini saya untuk memberikan citra di bisnis online ya, teman-teman yang sekarang jualannya online, semuanya online. Ingat teman-teman, ketika teman-teman jualannya online, bukan seperti 5 atau 7 tahun yang lalu, foto-foto jual. Pergi ke toko orang, foto-foto jual. Enggak lagi seperti itu teman-teman. Artinya apa? Toko online Anda benar-benar juga harus di-create, harus dibuat bagus, harus dibuat cantik, sebagaimana toko konvensional, toko offline ya. Lanjut. Oke. Nah, cukup di situ aja. Ini foto di lantai ya, pencahayaannya kurang baik, kepotong-potong ya. Minat DM, minat ping. Dan itu harapannya tinggi pula itu ya. Tinggi aku gitu ya. Pede pula. Nah, ini yang harus dikoreksi teman-teman. Sebagaimana teman-teman membuat cantik toko teman-teman secara offline, begitu juga teman-teman buat cantik toko teman-teman secara online, ya. Siapa yang mau coba gitu ya? Oke, next. Nah, oke, next. Oke, cukup. Atau ya begini, warna ini apa gitu teman-teman? Ya. Ada warna ready, warna 1, 2, 3, apa sih ini? Ini kaos kaki, jilbab, hijab, nikab, sarung tangan, masker, ya. Ini apa sih sebenarnya? Posting, tapi ya begini doang gitu, disandi-sandiin, dikode-kodein yang hanya dia, Tuhan, dan mungkin segelintir customernya yang tahu gitu ya. Oke, lanjut.
Nah, ini agak kelihatan, betul kan? Agak kelihatan. Kenapa? Udah digunain, udah masuk ke badan. Oh, ini maksudnya apa? Baju gamis. Oh, ada warna ini. Oh, warnanya seperti ini, ya. Cuma kan masih kurang juga, betul ya? Masih kurang juga, kurang informatif. Next. Terus. Ketika teman-teman jualan di online, ya, harus detail. Detail sekali apa yang mau teman-teman jual, khususnya fashion. Bahannya apa, ukurannya apa, ya. Visualnya tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak kiri, tampak kanan, kalau bisa tampak atas, tampak bawah gitu, sepatu gitu ya. Kalau bisa di dalam kolong sepatunya juga difoto gitu ya. Benar, dibuka ininya, yang atasnya itu dibuka, difoto gitu ya. Sol bawahnya seperti apa, ya, seperti itu. Kemudian jahitan, kalau ini kita bicara baju, jahitannya jelas, clear gitu. Seperti apa model jahitannya, silang kah atau inline kah atau seperti apa gitu. Detail teman-teman. Ketika teman-teman bicara sosial media, berbicara postingan di sosmed, detail. Apalagi kayak tadi gitu, ya. Jaket diletak di lantai, digantung di ya di hanger-hanger dinding rumah aja biasa gitu ya. Minat DM. Siapa yang mau beli gitu ya. Oke, next. Ya. Ini juga, ini bukan hanya bisnis fashion sebenarnya. Visual harus jelas dan lengkap. Ukuran dan variasi ya. Yang terakhir adalah harga harus jelas, teman-teman. Teman-teman menjual apa sih sebenarnya? Itu boleh dilihat banyak itu. Kalau ini bisa sharing screen yang ini ya, yang non presentasi kan? Bisa kan? Nanti aja, biar teman-teman nanya dulu aja. Nah, itu teman-teman, ya. Bisnis di online, teman-teman harus benar-benar kuat di detail informasi, ya. Foto memang harus foto berkualitas bagus, berkualitas tinggi. Kalaupun teman-teman nggak punya, ya, kamera yang berkualitas bagus, berkualitas tinggi, ambil foto dari internet dengan produk yang sama persis, ya. Teman-teman bisa tahu itu produk yang sama persis. Cuman backgroundnya di crop dulu, backgroundnya dicuci dulu, di apa itu namanya? Diedit dulu, itu udah banyak aplikasinya, ya. Bahkan sekarang bukan hanya anak-anak muda, bahkan orang-orang dewasa, orang-orang yang sudah berumur itu udah ngedit-ngedit loh sekarang, udah belajar desain loh sekarang, ya. Oke, teman-teman. Nah, ini udah mulai ada pertanyaan yang masuk. Saya lihat pertanyaan aja. Oke, siap, diizinkan. Insya Allah ini nanti materi di save ya, di save di YouTube nanti. Cuma private account, jadi pakai link khusus itu bisa masuk. Tapi kalau di lain nggak bisa masuk gitu ya. Dari Ivani ya, izin tanya. Kalau kita jualan melalui sosial media, pada saat posting, apa perlu kita lampirkan harga? Khususnya seperti saya yang jualan kuliner. Menurut saya perlu. Ya, kuliner juga sama. Bu Ivani, kuliner juga sama. Fotonya dari jarak jauh, fotonya dari jarak agak dekat. Misalkan itu adalah makanan-makanan pengguncang selera ya, boba di lumer-lumer apa gitu ya, ataupun bakso gitu dengan sambalnya gitu ya, dengan baksonya yang merekah gitu ya. Itu semakin bagus kualitas kameranya, semakin baik, dan dicantumin harganya. Saya akan beli dengan kualitas seperti ini. Ya, orang gini deh, kita ketika browsing akan tertahan mata kita, akan tertahan visual kita di informasi yang selengkap-lengkapnya yang kita butuhkan, betul kan? Betul kan? Kita nggak mungkin hanya cuma mau lihat-lihat gambar aja. Lihat gambar ini apa sih? Nah, ketika kita ingin sesuatu, misal ingin makanan gitu ya, bakso, misalnya kita ngomong ini makanan, kita harus juga pikirkan yang namanya kita GoFoodable. GoFoodable. Di GoFood itu direnteng fotonya sebanyak-banyaknya, ya, direnteng fotonya sebanyak-banyaknya, ya. Ataupun nggak usah di GoFood, itu jelas ada harganya. Di sosmednya, di IG-nya atau di Facebook-nya, ya, direnteng sebanyak-banyaknya, bahannya dari apa, no MSG-nya misalnya gitu ya, sampai dengan detail harganya. Jadi mereka terlihat gitu, oh pantes harga segini, misalnya seperti itu ya. Oke. Coach, apa harus ditampilkan harga ya untuk jualan? Kalau online saya bilang wajib.
Jangan nggak tampilkan, ya. Ini terkait behavior. Ya teman-teman, ya. Ini survei, ini maksudnya kenapa harus tampilkan? Ini bukan omongan saya ya. Ini survei dari Alibaba sama satu lagi Amazon. Mereka kan buka-bukaan tuh. Shopee kenapa buka-bukaan? Kenapa nggak minat DM gitu ya? Transparansi teman-teman. Sekarang sudah zamannya apa? Kita udah nggak bisa kemana-mana sih. Semuanya udah kelihatan sekarang gitu ya. Semua udah ketahuan gitu maksudnya. Jadi begini teman-teman ya. Saya mau nyampaikan terkait bisnis yang sudah sangat di AI banget ya, sudah sangat big data banget. Sampai dengan cara customer lihat slide pun ya, customer lihat slide, ada yang tipe karakter customer lihat slide dari HP-nya begini ya. Itu mereka pertimbangkan sehingga ketika mereka membuat membuat display ya di website khususnya atau di toko digitalnya, mereka harus mementingkan titik-titik poin dari atas ke bawah, scroll, jret, ya, sampai ke situnya mereka perhatikan. Dan juga ada orang yang tipikal karakternya slide, jreng, gitu ya. Paham ya maksudnya ya? Nah itu sudah ditarik datanya dan mereka ya kaum pelihat, penonton atau penikmat sosmed dan berbelanja di sosmed, mereka sangat mementingkan transparansi. Tadi ketakutannya ada dua tadi ya di materi kita, yang ada gambar orang takut gitu. Yang satu adalah tertipu, yang satu adalah takut apa tadi satu lagi kualitas ya. Coba di slide aja biar jelas. Di slide yang oke, terus ya. Itu ketakutannya. Oke. Siti Aisyah. Coach izin bertanya, satu, bagaimana cara membuat customer untuk bisa repeat order produk kita, khususnya produk snack? Ada dua ya pertanyaannya ya. RO, ya. Salah transaksi, nah itu. Satu tertipu, sorry ya, sebentar ya Siti Aisyah ya, saya ngomong dulu yang ini. Satu tertipu, satu lagi adalah salah transaksi, ya. Untuk meminimalisir itu atau untuk men-solving itu, mereka butuh apa? Mereka butuh data. Mereka butuh informasi, teman-teman. Oke? Oke, saya kembali ke Siti Aisyah. Oke, RO, satu RO. Udah dibalikin lagi aja slide-nya ke yang tadi. Oke, yang kedua, bagaimana cara menarik customer dari sosmed? Karena saya sudah mencoba promosi di sosmed seperti IG, tapi masih sangat minim pembelinya. Mohon penjelasannya, Coach. Terima kasih. Yang pertama ya, repeat order. Ini produknya snack ya. Oke, snacknya itu ya, yang pertama ketika kita bicara snack tadi availability. Hah? Suara masuk. Oh iya, nggak apa-apa sih. Sekarang gimana? Sudah. Ini saya buka chat dulu ya. Ntar nggak kelihatan chatnya. Ini mati lagi. Mati. Sebentar ya. Sebentar ya teman-teman ya. Atau coba buka chat dari oke. Oke, good. Thank you. Keren. Oke, udah masuk. Oke, ini pertanyaannya ya. Cara membuat customer untuk bisa repeat order. Agar bisa repeat order ya. Sorry, ini snacknya kalau saya boleh tahu ini reseller atau snack buatan sendiri. Ya. Yang ya itu karena ini berbeda nanti. Karena kalau ketika kita bicara reseller itu udah keplot ya, udah keplot yang namanya budget. Teman-teman punya margin sekian, teman-teman mau promosiin apa gitu. Nah, yang ada kalau reseller, kita sundulin distributornya atau prinsipalnya. Kita mau create nih anak-anak nih ya. Masanya anak-anak umur sekian ya. Dari mana kita mau create ini data pelanggan saya, ini mereka banyak yang beli. Kita minta disupport apa? Desain, kita minta disupport apa? Harga lebih murah, kita minta disupport apa? Ongkos kirim. Nah, seperti itu gitu ya. Tapi kalau dibuat sendiri, produk kuliner seperti kita bicara di awal adalah produk kuliner itu harus
approve ya. Approve artinya konsumennya, pelanggan potensialnya benar-benar suka ya dengan produknya. Ya, pelanggannya harus suka dulu gitu. Karena kenapa? Di promo habis-habisan nggak enak. Selesai gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, ya, produknya enak, bagus banget, oke banget, tapi ya tidak dipromosikan. Ya, atau dipromosikan tapi tidak tersedia, teman-teman. Ya, tidak tersedia di lokasi. Coba dicek itu. Ya. Coba dicek. Nah, bagaimana cara customer repeat order? Ya, dihubungi lagi ya, di-touch kembali. Karena gini teman-teman, sifat dari sosial media itu attracting, kita buat sesuatu menarik gitu ya. Untuk menarik mereka melihat kita gitu ya. Nah, itu sifat sosial media. Ketika memang ingin buat RO, kalau masih konvensional, artinya masih pelanggannya belum basisnya dari online, ya harus rutin dihubungin. Nanti kita akan bahas soal penjadwalan ya, soal activity. Dihubungin merekanya, dihubungin. Nah, kalau memang mau di-attract lewat sosial media, diperbaiki itu kualitas-kualitas konten dari sosial medianya. Kita lagi nggak bicara soal sosial media, itu sebenarnya juga banyak ya, juga banyak di YouTube gitu. Cara buat video yang bagus, cara buat foto yang menarik, cara buat bisnis kuliner yang menarik, nah, itu banyak sebenarnya ya. Oke, itu satu untuk repeat order ya. Dan yang paling penting adalah ada customer retention. Misalkan ini ada nama snacknya nggak ya? Nggak ada nama snacknya. Ini snacknya apa namanya ya? Kacang, oke, kacang atom. Nah, kacang atom ini ya, ketika kita mau repeat orderkan itu customer, pastikan mereka consumable. Kalau menurut saya yang consumable adalah orang yang akan teman makan mungkin gitu ya. Ya, menurut saya adalah teman-teman makan, misalnya ke warung atau ke tempat bakso, ke tempat mie ayam. Atau bisa di-create value tentang cara makan nasi yang paling seru, kekinian nasi goreng paling seru dengan kacang atom legend gitu ya. Jadi dia punya need ya, punya harapan ya. Ketika makan nasi goreng didampingi kacang atom, sensasinya blur gitu, sensasinya berbeda. Nah, itu bisa di-create. Ketika mereka sudah loyal dengan jenis makanan seperti itu, mereka akan consumable. Mereka akan repeat lagi gitu ya. Menarik konsumen sosmed. Saya sudah mencoba promosi di sosmed ya. Perlu dicek lagi sudah seperti apa sosmednya. Di sini kan ada Omset Network Support ya. Di situ bisa dikonsultasikan terkait Instagramnya, terkait Facebooknya, terkait storytellingnya, terkait dengan caption dan copywritingnya, itu bisa dikonsultasikan ya. Apakah sudah dipenuhi kaidah-kaidah standarnya atau belum? Enak banget kita di sini ya. Itu satu. Yang kedua, kalau memang semuanya sudah bagus dan the best, pikirkanlah untuk memakai endorse ya, untuk beriklan. Ya, kembali ketika kita endorse, ketika kita iklan, kita harus sangat spesifik siapa yang akan makan produk saya, siapa yang akan konsumsi produk saya. Ya, PR sapanya lagi, betul ya? Sapanya harus diselesaikan. Oke, itu untuk Siti Aisyah. Kemudian Ibu Arnita Aidil, maaf. Coach, saya jualan baju, apakah harus tampilkan harga? Karena terkadang bahannya kita bagus, tetapi ada produsen lain yang jual lebih murah dari kita. Padahal bahannya kita tahu biasa aja. Justru lebih bagus. Nama bahannya ini ditampilkan, Bu Arnita. Nama bahan, apa ya nama bahan baju ya? Ada bahan apa aja sih? Katun, ada bahan apa lagi? Hah? Nah, katun grade A misalnya gitu ya, ditampilkan. Ya. Oke, jadi begini, yang membeli KW, misalkan contoh katun grade A, ya, itu yang the best misalnya ya, ada bahan apa misalnya di bawah katun? Oke, misalkan apa sih? Gue nggak tahu nama kainnya. Ya, oke, anggap ada nama bahan itu katun, ya. Ada nama bahan kedua adalah Lenin misalnya ya. Anggap aja Lenin ini adalah di bawah katun grade-nya, ya. Model sama persis, semua sama persis gitu ya. Ya. Ibu Arnita tampilin saya katun gitu, grade A.
mereka udah lenin grade B lagi. Jadi jelas harga mereka adalah lebih murah daripada harga saya. Misalkan harga Ibu Arnita, misalkan aja ya, 100.000 harga mereka yang lenin berapa misalnya, 50.000 misalnya gitu. Ya, ya, oke. Tampilkan, nggak usah khawatir, itu ada segmennya. Makanya itu sangat penting untuk mentrap ya. Gak enak ngomong mentrap ya, menjebak ya. Untuk membidik konsumen yang memang sesuai karakteristik yang ingin diservis. Ini contohnya seperti ini ya teman-teman ya. Saya membuat langsung reel gitu ya, di sebuah bisnis gitu, di sebuah bisnis. Saya nggak perlu bilang nama perusahaannya apa. Tapi ada bisnis ya, bukan ada bisnis, tapi di sini saya membidik langsung dua segmen customer yang berbeda. Satu adalah segmen atas, yang kedua adalah segmen dibilang bawah banget sih enggak, di bawah di inilah ya, di bawah segmen atas lah ya. Nah, saya jualnya toner teman-teman. Saya jual toner kepada mereka pemilik uang yang banyak, butuh servis yang baik gitu ya. Oke, itu segmen customer A. Segmen customer B adalah mereka yang tidak memiliki uang yang cukup. Artinya mereka servis boleh cincai-cincai, asalkan mereka tersupply selalu tonernya. Nah, itu saya bisa create, saya nggak perlu bilang nama perusahaannya apa, dengan produk yang sama loh. Ya, tapi ya dengan tambahan-tambahan fasilitas ya, sehingga spesifik untuk customer A saya bisa membuat apa, dengan customer B saya bisa membuat apa ya, dengan tambahan-tambahan fasilitas layanan. Apalagi ini memang sudah clear bahannya beda ya, harganya lebih mahal, tampilin aja bahan saya beda kok ya, nggak masalah Bu Arnita ya. Bahannya kita tahu biasa aja. Nah, itu diedukasi, apalagi customer diedukasi. Bahan fashion itu ketika ada materi-materi edukasi di webnya, di Instagramnya, itu sangat dicintai sama customer gitu ya. Apalagi di review ada produk review. Ya, itu kan sering ya lihat duduk dua orang gitu ya, ini bahannya gini-gini, menurut kamu gimana makainya? Menurut aku ini segala macam. Nah, seperti itu ya. Oke, snack buat sendiri. Tadi udah ketahuan ya kacang atom legend ya. Oke. Oke. Ivani, coach, berarti di setiap saya posting, misalnya fettuccine, ya, berarti saya tegaskan juga kalau kelebihan dagingan saya. Misal saya menggunakan 3 jenis. Wow, harus. Jangan berarti lagi, wajib, sudah. Ya. Tampilin teman-teman ya, tampilin. Teman-teman buat enak-enak, bagus-bagus, barang berkualitas, ngomong susunya grade apa, kejunya grade apa, kasih tahu biar mereka tahu gitu ya. Ketika kasih tahu buat diferensi perbandingan lagi. Bedanya keju ini sama ini gitu. Saya by the way dulu, bukan dulu sih, nggak dulu banget, di tahun ini juga mendistribusikan susu ya, susu kambing. Yang terkenal kambing apa? Etawa, betul kan? Susu kambing Etawa. Saya jual susu kambing Sanen. Susu kambing Sanen, dan itu saya edukasi habis-habisan marketnya. Ya. Susu kambing Sanen ya. Teredukasi customernya ya, karena apa? Kualitas grade nomor 1 ya. Sampai sejauh ini yang saya ketahui ya. Mungkin ada perkembangan di dunia peternakan, saya kurang tahu. Itu Sanen, teman-teman. Kambing Sanen. Ya. Oke, jadi kita edukasi, kita create. Kenapa Sanen? Kenapa nggak Etawa? Etawa begini, Sanen begini, ya. Apa itu nggak menjelekkan? Bukan menjelekkan, ngasih tahu. Betul kan? Kita kan kasih tahu sekarang ceritanya. Wah, ada tamu kita. Oh, dari jauh tamunya. Masya Allah ya. Di sini teman-teman studionya juga selain ada kita live seperti ini, karena penasaran, jadi teman-teman UMKM khususnya yang ada di Banda Aceh datang ke sini gitu ya. Mungkin mau lihat langsung, mau nanya langsung, atensinya luar biasa ya. Oke. Ya, silent dulu biar hening, karena teman-teman suaranya ini masuk nih, suara kita masuk ke teman-teman nih.
Oke. Ya. Udah selesai pertanyaannya. Kita lanjut. Oke, nanti ini berarti kita jam 11:30 masih oke ya, sampai 11:30 ya, sampai masih banyak. Ya, ini puas-puasin. Ya. Melisa ya. Ini matanya kabur. Mau dari Melisa ya, Coach mau tanya, bagaimana menyeragamkan harga yang dibeli oleh konsumen karena ada reseller kita yang kadang mengambil sangat tinggi dengan harga yang terlalu tinggi kan akan membuat konsumen tidak akan repeat order. Sepakat. Padahal saya sudah kasih harga seminim mungkin untuk reseller. Malahan untuk reseller saya antar langsung biar nggak perlu ongkir lagi. Nah ini terkait ini menarik ini ya. Karena ini terjadi di dunia persilatan ke reselleran maksudnya ya. Reseller. Kadang-kadang begini dilemanya. Dilemanya adalah namanya misalnya si A gitu ya. Reseller A ini ya ambil untung tinggi banget ya. Nggak sama dengan yang lain ya. Misalkan harga produknya ini 20.000, dia jualnya 40.000 misalnya. Sementara pasaran cuma 30.000, dia 40.000, berlipat-lipat ganda misalnya aja ya. Masalahnya adalah dia ya merupakan reseller yang paling kuat. Betul ya? Itu masalahnya. Nah, dilemanya kan di sana. Karena dia reseller yang paling kuat, kita takut untuk yang namanya ngelepas gitu. Ah, nanti kalau di-cut, ditegur ya, rezeki gua mampet nih. Dia nih yang paling kuat nih, 50% dari dia. Tapi teman-teman, ini harus dicatat baik-baik ya. Ketika kita bicara profesional bisnis ya, itu harga harus seragam. Dan ini penyakit ini bukan menggerus sekarang, tapi akan menggerus mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi mungkin. Ya, kenapa? Karena ketika dia cut off, artinya dia tidak bekerja sama lagi. Ya, sementara itu sudah menjadi reseller andalan, ya, bisa-bisa setengah atau 70% atau 80%. Ya, customernya hilang gitu. Harus diedukasi ulang. Strict aja udah selesai. Strict aja. Harga harus segini, saya akan cek market. Kalau saya temukan harganya tetap 40.000 atau 35.000 atau pokoknya di atas 30.000 saya nggak supply, mohon maaf. Begitu aja. Agreement di awal gitu ya. Agreement di awal, udah selesai, begitu aja. Karena citranya nanti ini minyaknya kan bagus, minyak rempahnya ini kan bagus. Peminatnya juga banyak. Citranya jadi ini yang benar aja di sini 30, di sana 40. Terus sama yang lain lagi malah ada yang 25. Ini sebenarnya berapa sih harganya? Ya. Kita kan aneh gitu ya ketika ada satu produk bagus tapi nggak punya keseragaman harga. Harga strict aja, tarik aja ya. Saya udah melakukan ini di susu kurma termasuk. Susu kurma saya itu juga termasuk saya lakukan. Ya, yang secara pribadi. Ada beberapa toko ya swalayan yang bagus tapi jualnya di luar standar, saya nggak supply. Ya, saya strict aja, saya tegas aja. Saya nggak supply lagi ke sana. Kenapa? Ada citra ke depannya yang perlu dibangun. Ya, even saya mau ganti bisnis juga orang akan tahu ini punyanya Sawal gitu, atau ini punyanya istri saya gitu, Icut gitu kan. Dan sama produk-produk saya yang lain juga sama gitu. Produk yang lain. Ya, jadi strict aja. Ya, Kak Melisa, jangan khawatir. Ketika kita udah lebih profesional, dia akan lebih patuh. Insya Allah itu akan menarik reseller yang lain karena cara mainnya profesional. Jadi mereka trust sama Kak Melisa gitu. Ya, sudah? Nggak ada lagi ya? Habis pertanyaannya. Oh, oke. Nah, ini kita tunggu 2 menit ya. Kalau ada yang mau live langsung kita ngobrol. Dibuka aja view mereka ya. Oke. Oh, ada pertanyaan lagi nih. Mau bertanya langsung boleh teman-teman, hidupin audionya aja.
Diana ada bertanya nih. Diana Diputri. Coach, apa boleh nih kita kasih harga yang murah jika beli kiloan? Ya, jadi Kak Diana ada punya dua channel. Kak Diana punya dua channel. Satu reseller itu untuk yang kiloan, satu lagi adalah yang end user. Harganya tapi harus sama. Misalkan harga ke end user 15.000, ya kan? Reseller juga harus jualnya 15.000, ya. Kalau Kak Diana mau dengan brand Kak Diana gitu ya. Tapi ketika Kak Diana nggak perlu brand Kak Diana yang nampil, artinya mau dikulak, artinya mau digrosirin, ya nggak apa-apa juga gitu ya. Misalkan harga grosirnya 3.000 misalkan ya. Saya nggak tahu harganya ya. Harga resellernya 6.000 ya. Harga jualnya adalah 10.000. Oke? Nah, di sini diatur kuantitinya. Misalkan untuk jadi reseller harus mengambil kuantiti berapa banyak gitu ya, berapa paket gitu ya. Misalkan mengambil menjadi rebranding, istilahnya dengan branding dia sendiri. Misal saya nih mau juga jual cakar pedas gitu ya, sawal pedas misal gitu kan, nama saya gitu kan, nama brand saya. Nah harus dengan kuantiti berapa kilo gitu. Biasanya itu akan sangat mudah didetek dengan demand yang clear, konkret, artinya permintaan pasar konkret, clear, itu akan berlomba-lomba biasanya. Saya kan kemarin banyak survei tentang snack keripik-keripik ya di Janto, di sebagian Sibreh, dan di Sare gitu ya. Pemain-pemain besar malah mereka udah dicari gitu, karena memang produknya udah banyak tersebar, ya. Mereka justru jadi seperti ini menyampaikan ininya aja agreement asisnya aja. Oh Pak harus ngambilnya segini ya. Nanti harus repeatnya segini. Nanti kalau ini kita nggak ini karena ada yang lain yang sampai. Jadi harus patuh sama aturan mereka, compliance yang mereka buat. Ya. Nah sebelum ini dikreasikan ya. Pastikan dulu mau supply siapa, mau servis siapa pelanggannya, karena nanti bias. Ada dua aktivitas yang harus dilakukan. Meng-create reseller itu berbeda dengan meng-create end user. Ya, apalagi nanti mencari orang-orang yang bisnisnya untuk pulaan, dia untuk menjadi bisnisman lagi gitu, untuk dijual lagi. Itu beda-beda effortnya gitu. Ya, walaupun bisa dilakukan secara paralel. Gitu ya, kurang ya. Oke. Ada yang mau bergabung? Raise hand, angkat tangan. Kita banyak waktu hari ini, ya. Kita banyak sampai 11:30. Ini 10:12. Cuman kita ada satu materi lagi, tapi saya ingin ini clear dulu. Ini clear dulu. Tentang distribusi clear dulu, ya. Tentang profil atau tentang journey atau tentang identifikasi masalah clear dulu, ya. Nggak ada yang bertanya, kita langsung lanjut aja. Dan juga nggak mau live langsung. Mungkin lagi pada ini. Aku nanya deh, Coach. Bukan nanya sih, sebenarnya aku lebih ke diskusi kali ya. Coach. Ada aku. Oh, oke, siap. Ini Bu Mega ya? Iya. Juragan es krim nih. Waalaikumsalam. Assalamualaikum juga teman-teman. Aku lebih ke diskusi aja sih, bukannya bertanya di sini. Oh iya. Silakan. Diskusi juga pernah boleh. Aku di pertemuan pertama aku ada pertanyaan juga. Kebetulan aku kan distributor nih, Coach ya. Nah, pada saat aku menjalani distributor ini di bidang usaha es krim seru ini, laba yang aku terima atau keuntungan karena kita masih kerjasama dengan perusahaan itu aku ngitungnya terlalu kecil. Malah kita kalau aku malah lebih besar pasar dibanding yang maksudnya lebih besar pengeluaran aku dibanding pendapatan, karena kan ini es krim itu kadang-kadang pertama musiman dan nggak bisa setiap hari, terus kadang-kadang juga dilihat mempengaruhi juga sekarang ini lagi COVID juga kan bukan kebutuhan pokok, tapi pada saat aku ikut acara ini gitu, cuman aku udah
Desember ini adalah kontrak terakhir untuk kerjasama kita antar perusahaan. Tapi kembali lagi perusahaan itu mengembalikan kepada juragannya, di sini namanya juragannya itu mau perpanjang atau enggak keputusannya pada kita gitu. Tapi setelah aku review lagi, keuntungannya memang labanya kecil. Tapi begitu aku ikut training ini, aku ada bikin satu produk gitu ya. Produk yang kemarin itu kalau aku bilang susu kurma, aku juga di sini lagi mau mulai itu tertarik. Tapi konsepnya adalah konsep yang aku terima, aku pelajari dari si Seru ini. Jadi pengiriman aku secara ke warung-warung gitu kan, karena memang kayak es krim gitu. Tapi aku mikir kalau misalnya di sini udah kelihatan lebih tinggi, keuntungan yang sekarang aku mau jalan ini, kalau si es krimnya aku berhentikan itu mempengaruhi seberapa besar ya, Coach? Maksudnya bakalan ini nggak sih gitu? Baiknya tuh kalau misalnya keuntungannya itu kita merasa kita rugi-rugi terus, tapi kita masih bisa memanfaatkan dari kerugiannya kayak fasilitas si perusahaan itu, baik nggak sih, Coach? Iya. Di copy, Bu Mega. Terima kasih diskusinya ya. Ya, jadi ini banyak teman-teman yang franchisee khususnya. Franchisee itu artinya yang membeli license gitu ya, artinya bekerja sama misalnya gitu ya. Ini dengan nama juragan, itu kan juga banyak di teman-teman yang mainnya di kebab ya, jualan kebab, ambil franchise gitu ya. Nah, jadi teman-teman yang perlu diketahui ya, kenapa saya sound tentang distribusi, karena ini penting banget untuk melihat pola bisnis kita. Nah, jadi saya mau sampaikan sedikit tentang jadi seperti ini teman-teman. Saya tahun 2008, 2009, 2007 juga sih ya, 2007 akhir, 2008, 2009 itu produksi susu kurma dengan abang saya, dengan kakak saya gitu ya. Produksi susu kurma mensuplai kota Banda Aceh dan Aceh Besar. Itu lumayan itu. Omset kita dalam beberapa waktu, tidak selalu sejumlah itu ya, dalam beberapa waktu itu nyentuh angka 200 juta dalam 1 bulan. Nggak selalu 100 ya, 90-an, tapi ada dalam beberapa waktu sampai ke angka segitu. Jadi memang kita supply-nya merata ya, dengan cara distribusi yang juga menyeluruh di kota Banda Aceh dan Aceh Besar gitu ya. Nah, bisnis itu punya tadi saya teringat dengan fasilitas yang dimiliki gitu. Bisnis itu ya naik penjualannya memang, cuma saya ada cost pada saat itu. Costnya adalah mempersiapkan atau menyediakan showcase di warung-warung kopi. Harus ada kulkas ya. Kulkas saya yang saya letakkan di sana. Yang saya itu nanti akan change, putar guling ketika memang penjualannya nggak bagus, saya akan tarik, tukar guling gitu ya. Nah, itu berjalan terus, berjalan baik, bagus ya, profitable lah ya. Kemudian bisnis saya itu terdisrupsi ya, terdisrupsi dengan yang namanya Naraya. Mungkin tahu nggak susu Naraya, susu kedelai Naraya. Kan brengsek banget itu ya, waktu saat itu gitu ya, lagi enak-enaknya jegler datang pabrik yang memang gede banget, yang supply-nya malah sampai ke warung-warung terkecil, dan ininya lebih gede, ukurannya lebih gede. Saya lebih gede. Wadaw gitu ya. Memang rasanya beda, jauh beda. Homemade kan pasti lebih tasty, lebih enak. Nah, cuma dia kan akan menang di daya tahan. Dia menang lagi di pemerataan ya, di availability yang memang menyeluruh gitu. Perlahan-lahan ya, yang warung kopinya dititipkan, switch, ini ada yang tahannya 1 tahun. Saya ini nanti kalau jual ini, apalagi kalau memang harus invest dulu apa segala macam dulu, nanti basi atau apa, kan biasanya susu-susuan itu kan basi, itu resikonya gitu kan, nggak lama, umurnya nggak lama gitu kan. Nah, itu berkurang sampai akhirnya sekarang nol, nggak ada lagi gitu. Bisnisnya nggak ada. Saya buat turunannya malah. Saya buat
pendampingnya gitu ya. Soy Fresh itu yang di warung kopi, yang kedua adalah Raja Soya itu yang masuk ke warung-warung. Sama, dihantemin juga. Waduh, saya waktu itu ya nge-lag aja, saya nggak tahu mau ngapain gitu. Jadi perkara distribusi dan segmentasi ini memang perkara udah lama kita pelajari gitu, kita lakukan gitu, kita praktiskan di keseharian. Nah, terkait dengan di sini ya, yang paling utama adalah ketika kita bicaranya distribusi bahan ya, ini yang didistribusikan es krim jadi atau masih bahannya, Bu? Es krim jadi. Nah, es krim jadi. Nah, itu tergerus di kos pengiriman atau di inventory sebenarnya? Jadi gini, dari perusahaan itu ke kita untuk distributornya itu kecil keuntungannya. Tapi kalau dari perusahaan kita hitung lagi dari kita nih distributor ke mitra, untung ke mitra malah besar. Cuman kan kalau di mitra dia batasannya 9 tray gitu kan. Cuman kendalanya ini kita kendalanya banyak banget kerjasama dengan perusahaan. Pertama kita terikat, terus kedua itu peraturan yang berubah-berubah, terus yang ketiga itu kayak kita dapat dapat bonus, dapat itu gitu, itu terlalu kecil gitu. Jadi kan kita ada kayak freezer, misalnya tiga freezer ukuran besar, itu yang biasanya cuma 1,1 atau 800.000 per bulan, begitu masuk freezer 3 itu jadi 2,5. Sedangkan kalau kita total dari pendapatan misalnya 60 mitra, throughput diangkat throughput 200.000, kira-kira 60 juta, pendapatan laba yang diterima sekitar 5 juta, itu udah kemakan listrik 2,5 juta, belum lagi karyawan 2, misalnya 1,6, 1,6, 1,3,2, itu udah lebih sih sebenarnya dari situ. Cuman yang tahun ini aku mau bertahan, ya udah mau nggak mau kita bikin usaha lain, tapi kita masih menggunakan fasilitas perusahaan yang ada sih. Itu yang bikin aku bimbang sampai dengan Desember ini kan harusnya kita berhak untuk cut kontrak kerjasama, tapi sampai akhirnya aku 3 bulan lagi aku coba lah ya gitu. Tapi dengan tujuan ada usaha lain aku. Jadi yang pertamanya si stream mau utama, tapi yang baru ini malah mau aku jadiin utama gitu. Paham, di kopi ya. Jadi ada equipment atau fasilitas-fasilitas perusahaan yang mau dijadikan sebagai aset ke new bisnisnya gitu ya. Ya bagus strateginya Bu Mega, itu bagus banget. Berarti kalau memang ikatannya sama kulkas, freezer, berarti kan nggak jauh-jauh dari situ produknya. Produk-produk freezer maksudnya gitu ya. Produk freezer juga jadi lagi itu di Industrial Expo 2020 itu secara digital ya. Salah satu yang diprediksi naik, ini prediksi kembali ya. Diprediksi menaik, salah satunya itu juga frozen food. Kayak ini Pak Saiful di sini ini punya singkong frozen ya, punya kebab frozen, yang lain teman-teman yang lain ada apa lagi tuh? Macam-macam ya yang makanan-makanan frozen ya. Karena ada equipment yang bisa dimanfaatkan, betul kan? Jadi nggak perlu beli peralatan lagi, nggak perlu beli, nggak perlu modal lagi buat sesuatu gitu. Susu kurma juga cakep sih, apalagi itu freeze gitu, misalkan dia memang beku, susu kurma tahu sendiri, sebulan tahan, 2 bulan tahan kalau beku gitu kan. Nah itu bisa banget, bisa banget untuk dilakuin. Nah ketika itu dilakuin, yang paling utama lagi memang kita akan balik lagi ke tadi, servis ke pelanggan siapa, ke pelanggan jenis apa yang kita akan servis gitu. Karena kelompok-kelompok pelanggan ini itu tadi punya karakter-karakter yang memang harus kita penuhi gitu ya. Ketika kita bicara susu kurma, kenapa harus ada di warung ya? Saya survei sampai ke orang warungnya, saya nanya, yang beli siapa? Yang beli susu kurma ini siapa? Oh, orang-orang belakang. Oh, yang beli itu gadis, anak-anak, atau ibu-ibu? Gadis sama ibu-ibu, oke. Perempuan nih, karakternya perempuan. Terus siapa lagi? Saya tanya, oh ini biasanya yang borong itu adalah orang rumah sakit. Oh, orang rumah sakit. Orang rumah sakit agak aware tentang masalah kesehatan, misalnya masalah ASI, masalah masalah tentang edukasi terkait nutrisi yang dikandung sama susu kurma. Nah, dari sana saya melihat
Di mana lagi ada kios, warung atau apa yang itu masuk ke kategori saya gitu ya, minimarket saya itu masuk, yang dekat sama puskesmas, yang dekat sama rumah sakit, yang dekat sama fasilitas kesehatan. Ya, ketika mereka aware, mereka lihat, mereka bisa akses ke sana. Itu Bu Mega yang perlu dipertimbangkan. Jadi bisa di listing apa aja produk-produknya, atau juga bisa sebenarnya ini nggak mesti buat, karena produksi itu menyita energi, menyita tenaga, ya menyita finansial juga, khususnya modal kan, harus sediakan bahan baku segala macam. Beli aja di frozerin gitu. Beli dari mana? Di pasar Jakarta ya kan? Pasar apa sih Jakarta? Pasar Rawamangun. Saya dulu di pasar ini paling sering tuh, Senen. Rawasari, Senen. Nah, di pasar Senen tuh itu kan banyak. Nah, di frozen. Nah, ketika frozen dilihat lagi segmennya akan memfasilitasi orang komplek kah, orang kelurahan kah, RT RW kah, atau ini bisa di scale agak lebih berkembang sedikit gitu. Atau bahkan ini barang-barang yang memang ditargetkan untuk masyarakat yang bukan orang Jakarta, orang Aceh gitu. Ya, misalkan misal saya nggak tahu bisa atau enggak itu, kerak telur frozen misal itu kan nggak ada di kota lain gitu ya, siap untuk digoreng, siap untuk dimasak, atau bahan-bahan yang seperti itu gitu. Apalagi Jakarta konsumsi digitalnya itu tinggi banget ya. Banyak hal yang bisa dilakukan selayaknya gitu ya, yang justru kita agak kesulitan. Misal teman-teman ya kayak di sini udah di Aceh, di kabupaten lagi gitu ya. Produknya apa? Produk dari Aceh itu yang paling utama adalah kopi. Yang kedua yang agak kuat itu minyak nilam, minyak esensial, minyak nilam. Ya, selebihnya dari itu adalah merchandiser, ya oleh-oleh, makanan, rajutan, ya crafting, ya seperti itu. Yang segmennya niche banget gitu ya. Bisa dilihat seperti itu Bu Mega. Ya, frozen itu bisa dilihat di Market Outlook 2021 darinya Mark Plus, itu ada datanya. Itu yang potensial di tahun 2021. Nah, termasuk salah satunya itu frozen food. Ya, sangat ini Bu Mega ketika memang mau seperti ini. Jadi karakter pemakai frozen food itu siapa, itu di listing di profil customernya. Journey mereka seperti apa, ya itu di listing. Apakah dan apa yang membedakan mereka beli online dengan beli di minimarket? Kan ada tuh banyak tuh kan, Transmart, apa namanya, Mart lah ya, semua segala macam, Carrefour atau apa. Kan di sana juga ada pos pojok makanan frozen, betul kan? Nah, jadi apa yang membedakan orang akan datang membeli ke sana atau orang itu akan beli ke kita gitu? Yang pasti kita buat diferensiasi, yang pasti kita buat value gitu ya. Nah, nanti harga-harganya bisa dikreasikan juga HPP-nya itu di range wilayah perumahan komplek atau di kelurahan RT RW, free ya. Diambil margin dari harga produk, ongkir free. Nah, tinggal nanti ya ada satu aja, orang nggak perlu pakai ini Mbak, nggak perlu pakai beli motor baru atau apa baru, nggak. Sepeda listrik kalau ukurannya kelurahan itu kan 2 juta dapat, 1,5 juta juga ada tuh. Keliling aja tuh dia setiap hari tuh. Ya. Ambil fee, ambil persentase gitu sama ininya, pelakunya gitu. Ya, sama salesnya gitu. Ya, nggak perlu invest motor lagi atau apa lagi, Gojek lagi, nggak. Dia aja keliling seharian tuh. Ya, untuk mensupply wilayah itu benar-benar semuanya Ibu Mega yang supply. Kebutuhan frozennya, kebutuhan mungkin healthy foodnya misal gitu. Itu sih Bu Mega kalau saya bisa input, karena kan kita perlu bahas lebih dalam gitu ya. Kalau bisnis kan perlu bahas lebih dalam, ada equipment apa, target pasarnya apa, ingin making money-nya berapa, kemudian ada biaya operasional berapa, itu akan sangat menentukan untuk kita jalanin. Oke. Mungkin ada ini masukan buat kita teman-teman dari sini, kan ini usahanya udah besar, udah banyak. Karena di sini banyak yang mulai Bu Mega, banyak yang baru mulai juga ada, tapi yang juga sudah eksis juga banyak. Nanti dulu sekejap saya. Kami ini ya? Saya. Apa aku ngasih masukan? Ya, silakan. Masukan buat teman-teman. Boleh, ya betul. Buat teman-teman, buat saya juga boleh.
Kalau quotes-nya mah udah keren ini. Jadi gini, kalau Mas kan namanya bisnis itu, kalau aku sendiri yang ngerasain pertama itu memang kita tuh bisnis butuh modal pertama. Tapi modal seberapa besar, besar atau kecilnya itu diperhitungkan sama kita punya apa yang kita mau kembangkan, apa yang mau kita jadikan bisnis. Yang kedua itu mental. Mental sangat-sangat penting. Karena dalam bisnis itu kalau jiwanya kita udah jiwa berbisnis, apapun itu, lihat satu benda aja kalau bisa kita mikirin, oh kalau bisa jangan beli, bisa bikin nggak, dan bisa bikin dan bisa menghasilkan untuk orang lain, bisa dijual dan dapat pendapatan untuk kita gitu kan. Tapi pada saat perjalanannya itu dalam berbisnis itu mental butuh benar-benar harus dibentuk, karena yang pertama kita ngadepin banyak orang, yang kedua secara finansial kadang bisnis itu nggak berjalan mulus, pasti ada belok-beloknya, terus yang ketiga itu bersabar, menerima, dan kalaupun harus jatuh cepat bangkit, cepat bangun, itu aja. Kalaupun ada masalah finansial atau merasa wah kok berbisnis banyak hutang gitu, itu tinggal kitanya balik lagi ke belakang, apa sih yang buat kita ini terjatuh. Terus yang kedua itu langsung bangun, jangan kelamaan jatuhnya, jangan kelamaan meratapinya, langsung bangkit lagi. Pasti banyak cara yang bisa dibentuk buat ngebentuk lagi keuangan, misalnya finansialnya akan terbentuk kembali gitu. Walaupun prosesnya itu ya perlu hati tenang, sabar, ikhlas, jalaninnya itu aja tuh. Asih ya. Cakep. Mental, disiplin, sabar. Terima kasih Bu Mega. Tadi ada Bu Arnita ya sepertinya ya. Keren, iya, baik Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, pakai apa ini namanya? DJ. Siap, Ibu Arnita silakan. Karena di rumah, karena online-nya bareng 2 biji Coach, jadi agak susahan. Itu namanya headset. Nah, jadi kita banyak nanya ini headset bukan? Ini bukan headset. Ini earphone. Iya, earphone. Kenapa pakai headset? Karena lagi online untuk LTMPT juga, jadi saya pakai yang ini. Gini Coach, saya kemarin itu, ini sharing aja ya Coach ya. Kemarin itu saya punya ada reseller baru, kenalnya juga di IG gitu, datang ke toko. Otomatis kan toko saya kecil Coach ya. Maksudnya ukuran tokonya itu cuma 2x3. Nah, waktu pas saya bilang saya sebagai distributor, dia tidak percaya bahwasanya kita itu sebagai distributor. Tokonya saja kecil. Itu pertanyaan pertama. Jadi apa yang harus saya lakukan untuk meyakinkan orang lain bahwasanya saya memang distributor, seperti itu. Terus yang kedua pertanyaannya, saya kan pesan barangnya dari Pekalongan, Coach. Nah, Pekalongan itu kan saya betul distributor, tetapi kan kita juga punya pekerja di sana. Jadi pekerja dia di sana, semuanya di sana, saya hanya mendistribusikannya di Aceh. Nah, yang pertanyaan saya hari ini, kan saya punya reseller, Coach. Ada beberapa reseller saya yang di luar daerah. Tetapi kadang-kadang hasil produksi kita tidak mencapai sesuai yang permintaan dari mereka gitu. Ya, salah satu kendala mungkin dari masalah dananya juga, masalah pekerjanya juga gitu ya. Apabila kita belanja di tempat orang lain, tidak kita produksi sendiri, itu biayanya lebih besar. Contoh misalnya, seharusnya kalau kita produksi sendiri, kita bisa jual di harga reseller 55.000 dasar clock misalnya. Tetapi kalau kita beli di distributornya Pekalongan dengan kualitas yang sama, dengan kain yang sama, itu 55.000 itu dari Pekalongan. Belum lagi ongkos. Berarti yang produksi dengan ongkir berarti ya?
55-nya dengan ongkir. Kalau maksud saya, kita sudah produksi dengan ongkir, kalau di Duster Clock itu bisa kita jual 55 atau 58.000. Tetapi apabila kita beli, kita modalnya saja di sana sudah sampai ke Aceh itu 60.000. Otomatis kan kita mau juga untungnya barang 5.000. Artinya seperti itu kira-kira. 10% atau 5% ataupun 15% dan yang lainnya gitu, Coach. Nah, bagaimana saya harus menyiapkan pekerja di sana sesuai dengan target. Artinya seperti ini, juga dikendala di dana keuangan. Yang kedua, kendala di misalnya kita menginginkan tiap minggu tuh masuk pengiriman barang, terkadang masuknya 2 minggu gitu. Jadi kadang-kadang ada reseller yang kecewa, ya dan sebagainya gitu, Coach. Cukup 2 aja untuk mewakili. Makasih, Coach. Ya, yang pertama, bagaimana cara reseller itu yakin bahwa bahwa Mahira adalah distributor, betul? Iya, betul. Itu satu. Yang kedua, ini saya agak rancu nih. Yang kedua apa ya? Yang kedua itu maksudnya begini, Coach. Permintaan reseller itu banyak. Maksudnya permintaan resellernya di Aceh itu ada. Tetapi pengadaan barang kita yang tidak mencukupi gitu loh, Coach. Karena kendalanya misalnya kita kan punya pekerja. Kan kita kan distributor, punya pekerja di sana. Di Pekalongan itu kan kita punya pekerja. Maksud pekerja ini apa? Maksud pekerja ini apa? Yang kan kita jahit baju. Jahit baju itu kan ada yang mengerjakan penjahitannya gitu. Nah, kalau kita beli, maksudnya kalau perlu cepat, kita kan perlu waktu 5 hari. Kan kita beli di distributor lain. Tetapi harganya kan dengan kualitas yang sama, saya tidak bisa menjual lebih murah. Tetapi ini kan kebetulan kan yang di sana itu kan kita baru memulai produksi. Memang sih tahapan-tahapan apa sih yang harus saya lakukan? Keinginan kita kan setiap minggu itu barangnya masuk. Tapi ini kan enggak, kadang-kadang 2 minggu sekali, kadang-kadang 3 minggu sekali. Otomatis kan resellernya pas waktu minta barang, waduh kita nggak cukup barang nih, gitu loh. Wow, keren ya. Ya, oke. Nggak banyak sih, Coach, tapi ada yang meminta, kebetulan kitanya nggak cukup barang gitu. Ya, di copy. Ya, kalau case yang pertama ya, itu bisa di join visit inventory-nya, gudangnya misalnya. Ini untuk yang meyakini Mahira adalah distributor, bukan dari toko gitu, ya. Dan juga bisa sharing tentang banyak banget. Ya, ini saya punya pengalaman di Surabaya nih. Itu luasnya 3 hektar. Luas gudangnya itu 3 hektar. Dia cuma punya 1 ruko itu jual aksesoris dan sound system untuk laptop. Dan itu semuanya dari Cina. Tapi kita masuk ke daerah lokasi gudangnya di Sidoarjo, dia cuma punya segitu doang tokonya gitu. Karena distributor ya, kita berbicara distributor, kita nggak berbicara view, nggak berbicara gerai, nggak berbicara tentang yang namanya outlook orang melihat, itu kan display, tempat jualan ya. Ketika kita bicara distributor, kita berbicara kekuatan inventory kita, kekuatan tentang bagaimana produk itu di drop di satu lokasi, misalkan di Aceh di drop di gudang atau di rumahnya atau di mana ada tempat khusus yang memang kita udah tata rapi ya. Kita memanajemen itu gitu. Kan dia flow masuk, seret masuk barang, betul kan? Ada FIFO kan? First in, first out, keluar lagi. Nah, kita memanajemen itu ketika kita bicara pergudangan. Ketika kita bicara tentang distribusi yang bukan untuk meng-attract dari display. Itu aja yang dikasih tahu gitu. Sistem dari pergudangannya, mungkin bisa di foto-foto atau di videoin, ini stok kita semuanya. Ketika kita bicara display, kita ada di sini karena kita fokusnya ada melayani reseller kita yang ada di kabupaten atau ada di luar Aceh juga. Ada di kabupaten, ada di luar Aceh juga. Di luar Aceh di mana? Di Jakarta. Oke. Ya, dikasih di Jakarta, lihat. Kos. Ya, betul. Jadi misalnya ada satu profil di web atau di Instagram,
di web sih lebih bagus gitu ya, tentang Mahira Gallery. Jadi ada ini portofolionya, portofolio di Jakarta ya, partner atau mitra kita di Pekalongan, ya kan? Oke. Nah seperti itu sih untuk di build ini ya, di build apa namanya power kan, otoritasnya jadi lebih naik ya, orang jadi lebih trust, orang jadi lebih respect gitu kan. Ya itu sih sebenarnya, sama ya bukti-bukti dari ini pengiriman barang dari setiap reseller. Oke, sip. Ya. Saya kirain ada orang keluar dari belakang saya. Saya sampai kaget gitu. Dari belakangnya Ibu Arnita. Saya sampai lihat ke belakang, dari mana orangnya. Ya, jadi begitu Bu Arnita. Yang kedua, suaranya putus-putus, Coach. Cek. Tes. Udah jelas ya? Oke, yang kedua adalah tentang reseller. Ya ini paham, ini terkait margin yang bisa di-create ya. Apakah saya harus nge-shoot dari ini, dari... Suaranya putus-putus, Coach. Oh, ya. Ini kita cek sinyalnya bagus Bu Arnita. Mungkin di sana lagi hujan lokal mungkin? Suaranya putus-putus, Coach, nggak dengar. Oke. Gak apa-apa. Ini kayaknya di Ibu Arnitanya nih, karena di sini jelas. Di sini jelas, ya. Halo. Ya, Halo. di Ibu Arnitanya. Atau kita suaranya jawabin putus-putus, Coach, nggak dengar. Ketik aja Ren, Ibu Arnita live dulu aja, coba join lagi, mungkin bisa lebih enak. Halo. Oke. Nah ini sudah jam, ini kita skip sebentar ya. Wow. Kenapa? Nggak apa-apa, lanjut aja. Ren, ini kodenya nih Ren, berapa nih Ren? Ada pertanyaan lagi nggak? Ini kalau pertanyaan terus kita nggak selesai materinya. Nanti kita bawa ini ya, di screenshot, bawa ke grup aja ya pertanyaannya. Oke, di chat aja Bu Arnitanya. Oke, kita lanjut ke materi teman-teman. Ya, kita off-kan dulu ya. Nanti ini sampai jam, ini sudah jam 10 kurang 15 sampai setengah 12 ya. Ini materinya nggak lama yang kedua ini materinya singkat. Coba di share slide-nya. Oke. Baik teman-teman, kita cukupkan sebentar sesi pertanyaannya. Nanti kita bisa live Instagram juga sore. Kita juga bisa live apalagi ya yang bisa di live kan ya. Facebook juga bisa, yang bisa korespondensi. Oke, YouTube segala macam lah. Nanti kita atur dari mana kita akan ininya ya, akan korespondensinya ya. Insya Allah. Oke, next aja. Kita kembali ke slide, teman-teman. Ya, semoga bisnis kita menjadi saluran distribusi rezeki bagi orang lain. Betul ya? Bisnis kan cari berkah rezeki karena udah diatur. Berkahnya itu yang belum tentu gitu, ya. Oke, next aja. Oke, rencana aktivitas. Rencana aktivitas. Kita masuk ke era-nya sekarang ya. Rencana aktivitas. Oke. Cukup di situ aja dulu. Nah, teman-teman, videoku masuk ya? Masuk ya? Oke. Teman-teman, ini kita sudah banyak diskusi, betul ya? Kita banyak diskusi, kita banyak bertanya, kita banyak buat tugas ya. Aksinya seperti apa gitu. Setelah kita punya semua wawasan, punya segala pengetahuan, apakah kita mau menjadi seorang guru ya, atau kita mau menjadi seorang pebisnis? Kalau jadi seorang guru, ini semuanya diserap ya, dicatat ya, dicari rujukan-rujukannya lagi, oke?
bisa diajarkan. Ya, tinggal belajar cara komunikasi yang baik. Selesai. Nah, ketika kita bicara bisnis, ini harus diaplikasikan di lingkup bisnis. Ya, di slide di atasnya. Slide di atasnya. Oke. Berarti benar. Bawah lagi, oke. Yang tadi aja. Oke, thank you. Oke. Jadi rencana, jadi harus ada aktivitasnya, harus ada rencana aksinya, ya. Kenapa? Ya, rencana aktivitas adalah suatu bentuk rencana aksi yang dilakukan secara sengaja untuk target 1 minggu ke depan. Karena kita di sini berbicara tentang 14 hari pendampingan. Jadi saya akan kecilkan sekali targetnya sampai dengan minggu depan. Ya, ada masalah di laptop? Enggak ya? Oke. Sampai dengan minggu depan. Jadi ini kita akan praktek banget ini ya. Ini akan praktek banget ini zonanya. Jadi ini yang nggak praktek ya ketahuan banget apa yang mau dipraktekkan gitu ya. Coba next slide. Nah, an idiot with a plan can beat a genius without a plan. Ya, Warren Buffett. Ya, seseorang yang idiot dengan rencana akan mengalahkan seseorang yang jenius yang tidak memiliki rencana. Serem loh rencana ini. Rencana ini serem. Ya. Jadi teman-teman, ini juga yang kita dapatkan informasi dari berbagai sumber yang kita bisa dapatkan seperti Balai Diklat Industri dan Pasar, juga yang sudah kita trace teman-teman yang ada yang kita mentoring bareng-bareng. Kaitannya adalah hampir tidak punya rencana aktivitas terkait bisnisnya. Artinya rencananya ada, tapi di mana rencananya? Di HP, di catatan note, dan di kepalanya. Di sini. Ya, yang waktu dia buka pintu rumah atau dia ke toilet, selesai dari toilet, keluar toilet, kelar itu rencana. Nggak nempel lagi udah. Ya. Masalahnya di sana. Dan terus berulang, begitu lagi, besoknya begitu lagi, lusanya begitu lagi, setahun kemudian begitu lagi, 3 tahun kemudian begitu lagi, masih terus tanpa rencana. Jadi terus aja terhanyut dengan aktivitas rutin harian yang itu adalah hari-hari yang memang dia lakukan gitu. Pergi pagi misalnya belanja untuk beli bahan, ya, siangnya masak sampai sore, malamnya packing, besok distribusi. Lusanya begitu lagi, lusanya begitu lagi, lusanya begitu lagi. Nah, di sini kan kita sudah jejelin banyak informasi, banyak aktivitas, banyak tugas-tugas, ya. Ini artinya untuk melatih exercise, melatih kita punya pikiran, ya, melatih kita punya mind, agar mulai terbiasa dengan aktivitas-aktivitas yang berbasis administratif dan juga aplikatif gitu. Ya, teman-teman. Agar apa? Agar bisnisnya bisa kelihatan nanti akan dibawa kemana, akan growth kemana gitu. Ya. Ini dari Warren Buffett sampaikan demikian. Oke, selanjutnya. Next berikutnya. Oke. Sebelum kita bicara tentang topiknya, ini topiknya nggak banyak karena langsung ke template kita larinya ya. Penyebab rencana gagal dieksekusi, ya. Ketika kita bicara pada ranah operasional atau pada ranah organisasi itu banyak banget. Banyak banget. Oke. Itu banyak banget ya. Ininya apa namanya? Banyak banget komponen-komponennya. Ya, jadi kita bicara pada ranah individu dulu, ya. Pada ranah individu, penyebab dari gagalnya kita mengeksekusi adalah karena fungsi dari otak, ya, dan belum adanya kebiasaan untuk mengantisipasi. Ini agak ambigu kalimatnya, betul kan? Maaf ya, minum dulu ya. Ya, fungsi dari otak. Jadi teman-teman, kenapa kita gagal eksekusi rencana? Jadi kita ada yang namanya fungsi otak yang mengamankan proses kita. Saya mau ini sedikit. Oke. Ya.
Oke, di sini. Oke, ya. Sifat dari otak manusia itu, ya, itu ada dua. Ya, kenapa masalah kita nggak bisa mengeksekusi rencana? Karena sifat dari otak itu ada dua. Satu adalah dia untuk membentuk pola, ya, memori, polanya direkam. Teman-teman dari satu kota ke kota B, dari kota A ke kota B, misalkan naik motor, teman-teman sudah tahu garasinya, betul ya? Sudah tahu garasinya di mana, ambil kunci kontaknya, mulai hidupkan, mulai starter. Anggaplah perjalanan teman-teman nggak ke kota B gitu ya, atau ke satu tempat lah yang jaraknya cuma 10 menit, 15 menit. Yang tempat itu rutin, anggaplah tempat kerja, atau anggaplah tempat warung yang teman-teman selalu kunjungi ke sana gitu. Bukankah ketika teman-teman ngegas motor, ya, lihat lampu merah, belok kiri, belok kanan, ngerem, itu semua sudah dilakukan secara otomatis. Malah bisa menghayal-hayal tuh. Bisa nyanyi-nyanyi, bisa macam-macam. Beda ceritanya kalau teman-teman adanya di luar kota, itu udah pakai map, sudah otomatis, pakai Waze, ya. Tapi di tempat yang rutin, ya, yang udah pasti ke sana jalannya, pasti ke sana arahnya, ya, itu udah otomatis. Kalau naik mobil, ya, itu udah persneling, gas, ya, handbrake, ngerem, sen kiri, sen kanan, itu udah otomatis dilakukan, ya. Nah, itu salah satu kerjaan dari otak kita, teman-teman. Ya, dia bentuk pola itu. Jadi ketika dia sudah terbentuk polanya, dia sudah otomasi. Sudah otomasi, autopilot artinya, ya. Bahkan kita lagi bawa mobil misalnya, kita sambil nelpon, kita sambil balas WA, mungkin kita sambil macam-macam gitu. Betul kan? Karena aktivitas bawa mobilnya sudah diotomasi. Nah, itu tugas dari otak, ya. Membuat kebiasaan. Oke. Jadi ketika ada hal yang di luar kebiasaan, ya, dia tidak berkenan untuk mengeksekusi programnya. Paham nggak maksudnya? Ketika ada hal yang di luar kebiasaan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah handbrake. Fungsi otak itu, ya, fungsi yang pertama tadi membentuk kebiasaan. Fungsi yang kedua adalah sebagai handbrake. Ya, handbrake untuk melindungi diri Anda. Ya, contohnya nih, ya. Anda nggak pernah olahraga, kita nggak pernah olahraga, mau olahraga. Besok tuh mau olahraga, ya. Kenapa pas bangun pagi mau mulai olahraga itu beratnya setengah mati tuh. Ya, pengen tidur lagi, pengen apa namanya? Pengen leyeh-leyeh dulu, pengen malas-malas dulu gitu. Di handbrake sama otak. Terkait pola nomor 1, kebiasaan. Cerut, jangan olahraga, capek. Cerut, jangan olahraga. Apa namanya? Ngos-ngosan. Cerut, jangan olahraga. Masih enak nih tidurnya, sambung lagi misalnya seperti itu. Ya, itu yang membuat kita menjadi miss dalam mengeksekusi rencana, gitu. Ya, kita menjadi miss dalam mengeksekusi rencana. Ya, jadi di stop oleh kebiasaan kita sendiri, gitu. Ya. Kemudian dan belum adanya kebiasaan untuk mengantisipasi. Nah, ini kita perlu sama-sama ketahui bahwa otak kita selain tadi gunanya membentuk kebiasaan dan sebagai handbrake tadi, ini gunanya untuk melindungi diri. Otak itu nggak mau kita terancam gitu. Misalkan kita ini saya kasih contoh diri saya ya. Diri saya itu tahun 2015. Tahun 2015 itu bermain di korporasi oil and gas yang itu banyak berkorespondensi dengan orang asing, khususnya Singapura, sih paling banyak, Singapura, ya. Nah, untuk berkorespondensi dengan mereka, ya, perlu bahasa Inggris. Bahasa Inggris saya sampai sekarang juga masih kacau balau, ya, jelek banget, parah gitu. Nah, ketika saya ingin bertemu di sana, ketika meet up, ya, even saya sudah sangat paham model, metode apapun yang mau kita bahas, pembicaraan yang mau kita bahas, itu keringetan, mules, mencret, dan mau nyari alasan gitu. Kan ada bos dulu gitu ya. Bos, nggak bisa bos. Bos, saya harus atur ini bos. Saya nggak ngalih-ngalih, hindarin diri. Yang dirancang di skenario kan sama otak saya gitu. Takut saya ngomong. Nanti waktu saya present, ya, gagap, jelek, apa segala macam, saya ketakutan gitu. Nah, jadi otak saya merancang untuk menyelamatkan diri saya, jangan join ke sana, ya. Pergi aja lu dulu, ya. Nah, karena tuntutan tugas yang itu harus saya yang mempresentasikan, ya. Saya itu les bahasa Inggris.
Lesnya pol gitu, setiap hari lesnya. Ya. Pada saat memulai les, waduh, itu luar biasa itu ya. Tantangannya itu luar biasa. Males lah, inilah, itulah. Tapi kembali ada tujuan yang mau kita raih, yaitu tujuannya adalah bisa mempresentasikan dengan baik di sana ya, dengan kolega-kolega asing. Saya belajar tuh sungguh-sungguh. Ketika, itu saya ingat banget, itu lesnya 2 bulan ya. Ketika awal pertama, itu saya, itu muridnya itu ada 20-an kalau saya nggak salah ya. Saya itu ada peringkat 5 paling bawah. Ya. Awal start itu saya peringkat 5 paling bawah nilai ujian hasil saya, pretestnya. Ya, ikuti programnya, bla bla. Ini khususnya untuk conversation ya, ketepatan ya. Bukan untuk gramasi, bukan untuk grammar. Jalan ya sampai 2 bulan, benar-benar diupayakan karena apa? Ada motivasi untuk bisa mempresentasikan dengan baik. Akhirnya di akhir bulan saya nomor 2 nilainya dari atas. Ya. Semuanya diperbaiki, semuanya korek, saya kasih ke kantor. Wah, gila katanya. Keren juga lu belajarnya kayak gini. Ya ini kertas doang gitu. Prakteknya gimana gitu ya. Pada aplikasinya gimana. Nah, itu mungkin teman-teman juga mengalami hal yang sama gitu. Mengalami hal yang sama. Ada kemalasan-kemalasan tertentu ketika melakukan sesuatu, tapi itu sebenarnya lumrah karena itu adalah program dari otak. Yang mana, teman-teman, di otak kita juga ada yang namanya program plasticity. Penyesuaian, dia bisa di-adjust. Cuma adjust-nya pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Makanya nanti kita buat perencanaan dulu untuk 1 minggu ke depan. Ya, yang itu rencananya benar-benar sesuai dengan karakteristik dan sumber daya teman-teman. Itu nggak ada yang namanya baku-bakuan strik apa, nggak ada. Tapi sesuai dengan karakteristik teman-teman. Ya, next slide. Oke, ya. Jadi rencana aktivitas ini saya adaptasi dari bukunya John Doerr ya. Judulnya Measure What Matters ya. Mengukur apa yang bisa diukur ya. Bukunya John Doerr. Oke. Oke. Jadi formulasi yang akan kita lakukan di aktivitas nanti adalah formulasi OKR. Mungkin teman-teman juga yang di sini mainnya di manajemen udah paham itu apa OKR. Ini sudah lama teman-teman. Konsep ini sudah lama, tapi semakin ke sini semakin applicable, semakin praktikal. Artinya cakep-cakep terus sih dibawa sampai ke sini gitu. Ada model-model yang lain, tapi belum teruji seperti model dari OKR. OKR ini adalah tools management sebenarnya, ya, dan tools bagaimana kita mengukur sesuatu. Mungkin mirip-mirip seperti KPI ya, KPIM. Ya, atau performance acceleration indikator, mirip-mirip seperti itu, ya. Nah, sedikit saya mau jelaskan di sini. John Doerr ini kenapa mendapatkan konsep ini? John Doerr ini adalah seorang pebisnis, ya, yang menginvestasikan cukup banyak uang di sebuah startup, ya, sekitar 12 juta dolar atau sekitar 168 miliar. Diinvestasikan pada sebuah startup ya. Startup ini sangat potensial tapi belum memiliki rencana aktivitas yang real, rencana bisnis yang real. Dia melihat ini ya. Sehingga dia berharap ya, dengan dia menerapkan metode ini, startup ini benar-benar bisa membuat perencanaan dan eksekusi bisnis yang real ya. Maka si John Doerr ini mengajarkan metode ini ke startup ini ya. Dan hasilnya teman-teman, ini luar biasa, sangat menarik ya. Hasilnya adalah sangat menarik sekali. Karena setelah startup ini menggunakan metode activity management ini, ya, hari ini, paling enggak terakhir itu di pertengahan tahun 2020, startup ini udah punya 7.000 karyawan di seluruh dunia. Dan nilai valuasinya, wah, ya, nilai valuasinya adalah 700 miliar dolar. Atau ya, atau 13.600 triliun. Dan teman-teman tahu apa perusahaan ini? Pasti tahu dong. Ada John Doerr di sana.
Ya, Google. Perusahaan itu adalah Google. Oke, bawahnya. Oke, terus. Nah, OKR ini adalah kepanjangan dari Objective Key Result. Ya, nggak apa-apa. Nanti kita Indonesiakan ini. Ya, Objective dan Key Result. Ya, yang sudah menggunakan ini dan ini masih banyak lagi yang lain adalah Google. Konsep ini ya, Intel, Amazon, Dropbox, Facebook, Netflix. Kalau saya nggak salah itu juga ada Yahoo. Ya, banyak lagi. LinkedIn juga sama juga konsepnya ini. Ya. Nah, jadi menariknya adalah John Doerr ini justru mengetahui metode ini dari koleganya di Intel. Jadi sebenarnya metode ini dipraktekkan pertama sekali itu di Intel, ya, di Intel dengan yang ininya adalah yang kreatornya adalah Andrew Groove. Kalau teman-teman suka baca tentang Silicon Valley, ya, tentang ke-IT-an itu di Amerika, Andrew Groove ini adalah legend di sana ya. Oke, langsung lanjut. Kita langsung masuk ke konsep. Sudah jam 11 karena ya. Yang pertama adalah objektif. Ya. Yang pertama adalah objektif. Objektif adalah apa yang ingin saya capai. Saya atau Anda capai. Ini objektif. Atau artinya adalah objektif itu adalah tujuan. Tujuan. Ya. Teman-teman, ini konsep bukan hanya untuk bisa digunakan dalam jangka waktu 1 minggu, tapi teman-teman bisa kreasikan ini ke hampir seluruh lini bisnisnya. Hampir seluruh, bukan lini bisnis, aktivitas departemen bisnisnya. Nanti teman-teman di supplier bisa menggunakan ini, di marketing bisa menggunakan ini, di sales bisa menggunakan ini, ya. Semua bisa. Tapi kita harus exercise dulu di 1 minggu, gitu. Ya, lanjut. Yang pertama adalah signifikan, ya. Signifikan adalah sesuatu yang dianggap penting atau berarti karena apa ini? Dapat memberikan pengaruh atau dampak, ya. Jadi syarat untuk teman-teman membuat sebuah tujuan, ya, itu harus signifikan, ya, harus signifikan, oke? Harus berdampak, harus berpengaruh, dan itu penting. Karena tujuan yang nggak penting ya kita nanti nggak akan menindaklanjuti gitu. Oke, next. Terus, ya, cepat aja. Ini kita bacain aja. Yang kedua, konkret. Konkret adalah sesuatu yang, apa itu? Yang apa? Berwujud, sorry, saya agak sebenarnya masalah di penglihatan ya. Berwujud dan, ya, konkret. Jadi real ya, nyata ada. Oke, kemudian next. Ya. Inspiratif ya. Inspiratif adalah segala sesuatu yang bisa memberikan inspirasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu tersebut ya. Jadi ini sangat personal teman-teman. Tujuan ini dilakukan untuk apa ya? Apa yang mendorong kita melakukan hal tersebut ya? Sangat personal. Misalkan ada yang memang melakukan bisnis untuk menambah penghasilan. Ada yang membangun bisnis untuk membuat kerajaan di masa pensiunnya. Ada yang membangun bisnis ingin belajar bagaimana membuat sebuah bisnis. Ini sangat personal. Dan itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Benar versi kita masing-masing. Oke, next. Tujuan yang singkat dan inspiratif. Notisnya itu, ya. Tujuan yang kita buat itu harus singkat dan inspiratif. Terinspirasi ya, termotivasi ketika kita melakukannya, ya. Oke, lanjutkan. Next. Next. Ya. Key result adalah kunci-kunci hasil, kunci-kunci dari hasil, ya. Yaitu bagaimana saya mengukur dan memonitornya. Ya, bagaimana cara saya mengukur dan memonitornya. Ya. Oke, terus saja direnteng aja slide-nya. Oke, ya.
Ada 3 juga. Yang pertama itu harus spesifik, yaitu sesuatu yang bersifat khusus, detail, jelas ya, daripada bersifat umum. Kemudian terukur, dapat diukur, yang udah pasti. Yang ketiga adalah realistis, ya, wajar dan bisa masuk di akal. Jadi ketika kita membuat perencanaan, ya, saya akan six pack dalam waktu 1 minggu gitu. Bisa nggak ya? Operasi sedot lemak gitu ya. Nggak ada ototnya. Oke? Nggak realistis gitu ya, nggak masuk akal. Saya akan dapat, misalkan bisnisnya hari ini omsetnya adalah 50 juta gitu ya. Saya akan dapat 1 miliar bulan depan dari bisnis saya gitu. Waduh, itu manggil Om Jin juga saya nggak ngerti itu bisa nggak Om Jinnya gitu ya. Oke. Ya, jadi harus masuk akal. Oke, selanjutnya. Angka, teman-teman. Harus tertuang dengan angka. Ya, segala sesuatu aktivitas yang bisa diukur itu adalah angka. Kalau tidak ada angkanya, akan sangat bias, akan sangat masing-masing perspektif, akan sangat subjektif ya, tidak objektif. Oke, next. Oke, cukup di sini. Tampilkan slide ini, split setnya. Bukan. Oke, itu. Nah, kita langsung masuk ke contoh ya, teman-teman ya. Kita masuk ke contoh di sini. Ya. Itu nanti template-nya di-share ya. Kita langsung kepada contoh. Contoh 1. Nah, nama usaha adalah ABC. Targetnya 1 minggu, 18 Desember 2020. Objektif atau tujuannya ya, meningkatkan penjualan 5% dari minggu sebelumnya. Hasil yang akan diukur ya. Tingkatkan follower Instagram. Harus terukur ya, berapa follower? Targetnya adalah 10 followers. Kemudian yang kedua, mencari lokasi titip jual yang strategis. Berapa lokasi? 3 lokasi. Ya. Yang ketiga, aktif di komunitas. Berapa komunitas? 2 komunitas. Komunitas apa? Misalkan kita bilang di sini ada komunitas pembinaan ya, UMKM, misalnya seperti itu. Yang kedua, ada inisiatifnya, ada rencana tindakan untuk mengeksekusi ya, key result. Yang pertama adalah posting feed Instagram 2 kali per hari. Yang kedua, posting story Instagram ya, 3 kali per hari. Yang itu sudah, Instagram sudah. Yang lokasi, rute A, rute jalan A ya, Senin. Ya, rute jalan B, Rabu. Ini bisa nama rute jalan di tempat Anda ya. Terserah, silakan di-create. Rute jalan C, Jumat. Jadi nanti kalau teman-teman buat, jangan buat rute jalan A. Itu rute jalan apa gitu? Jalan Cut Nyahdin. Ya. Oke, itu sudah di lokasi. Yang kedua, komunitas. Mengunjungi komunitas A. Ya, sama. Itu komunitasnya misalnya ONS. Misal ada komunitas apa lagi? Asia Mart misalnya ya. Whatever, yang lainnya. Silakan. Harinya Selasa ya. Remark ini maksudnya adalah keterangan. Keterangannya adalah 2 kali posting Instagram dilakukan di siang dan sore hari sepanjang tanggal 13 sampai 18 Desember. Ya, ada aktualnya nanti dilakukan atau tidak di checklist. Oke. Yang kedua. Ya, yang kedua. Posting story juga sama. Siang, sore, malam 3 kali. Kan tadi waktunya 3 kali ya. Tanggal 13 sampai 18 sepanjang hari, sepanjang minggu. Kemudian rute jalan A hari Senin itu dilakukan siang. Rute jalan B hari Rabu dilakukan sore. Rute jalan C hari Jumat dilakukan sore. Ya, tanggalnya sudah tertera di sini. Ya. Komunitas A siang di hari Selasa di tanggal 15. Mengunjungi komunitas B di Kamis siang tanggal 17 ya, di waktu siang. Seperti itu teman-teman. Ya. Itu menjadi
agenda wajib teman-teman selama 1 minggu, ya. Itu ada kalendernya, kalau teman-teman bisa cek lagi di materi Sapa, itu kan ada framework kerja kita. Jadi ada hari bekerja, ada hari review. Hari review artinya bukan berarti Anda nggak bekerja, tapi misalkan Senin, ya, Anda sudah melakukan, hari Selasa kita akan review bareng apa yang dilakukan di hari Senin. Oke? Hari Selasa dilakukan, ya, Rabu dilakukan, kita review di hari Selasa. Selasa kan ada aktivitasnya lagi, Rabu juga ada aktivitasnya lagi. Di hari Kamis kita akan review lagi, ya, sampai benar-benar teman-teman bisa memanfaatkan tools dari OKR ini, ya, secara komprehensif, secara maksimal, ya. Oke. Nah, itu ada yang selanjutnya, ada yang contoh kedua. Sifatnya, esensinya adalah sama, ya. Coba dikebawahin, mungkin layarnya nggak kelihatan, teman-teman. Nah, ya. Contoh yang kedua juga sama, ya. Misalkan ini untuk meningkatkan jumlah reseller. Contoh, ya, nama usaha atau nama produk XYZ, target 1 minggu. Ya, tanggal tercapai 18 Desember 2020, ya. Objektifnya, tujuannya adalah memperoleh 2 reseller terbaru. Key result adalah, ya, hasil yang akan diukur adalah Zoom meeting 10 kandidat reseller. Oke. Kemudian yang kedua, blasting program reseller 2 saluran, ya. Yang ketiga adalah bertemu dengan kandidat reseller yang belum di follow up. Ada 4 kandidat misalnya. Oke. Inisiatif kontak penjual hijab kota A, kontak tarik data penjual hijab kota B misalnya, gitu ya. Ada 5 kandidat, begitu seterusnya. Tanggalnya diatur, harinya diatur, direncanakan selama 1 minggu. Ya, direncanakan selama 1 minggu. Nanti ketika bisnisnya teman-teman sudah, waalaikumsalam, sudah lebih besar, ini akan dilakukan oleh corporate secretary-nya teman-teman. Asik, ya. Yang kebiasaannya sih masih banyak juga pelaku-pelaku usaha yang masih suka jadwalnya itu mereka melakukan strict sendiri, melakukan sendiri gitu. Ini harus rutin teman-teman. Ini anggaplah waktu kita sekolah nih, atau anak-anak kita sekolah. Ada waktu pagi, ya, pulangnya siang, itu rutin dilakukan. Besok juga agendanya jelas, programnya jelas. Begitulah juga selayaknya bisnis kita, ya. Rutin dilakukan, besok agendanya jelas, lusa agendanya jelas, besok lusanya lagi jelas, minggu depan jelas, bulan depannya jelas lagi mau melakukan apa gitu. Bukan dengan feeling aku hari ini sangat bergairah melakukan full dari pagi sampai malam, besok tidur 2 hari gitu, ya. Nggak seperti itu teman-teman, ya. Jadi kita mengkreasikannya secara terencana dan mengeksekusinya secara daily, dan kita review. Review itu artinya kita bahas ulang apa yang sudah berjalan baik, apa yang berjalan belum baik, apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Begitu terus improvement. Di metode Jepang itu namanya Kaizen, ya. Kaizen itu adalah continuously improvement. Jadi sesuatu yang diperbaiki secara berkelanjutan lebih baik daripada revolusi. Revolusi itu, nah, oke, waktu masih ada, ya. Kita sampai jam berapa bisa? Sampai jam 12. Oke, ya. Pesertanya pingsan, ya. Oke, jadi mereka teknis dari Jepang ini, ya, metode Kaizen ini, mereka memiliki prinsip perbaiki sedikit demi sedikit tapi berkelanjutan itu lebih baik daripada langsung melakukan revolusi. Itu kan mereka sistem pemerintahan kekaisaran, betul ya. Dan kita kan tahu revolusi banyak bertumbangan terjadi di awal 80 dan 90-an. Itu, ya, kalau teman-teman suka membaca masalah-masalah sejarah, itu dikarenakan nah ini di Perang Dunia itu teman-teman bisa lihat, ya, ada berbagai macam kubu. Saya senang yang beginian teman-teman, baca-baca yang beginian, berita-berita yang beginian saya senang gitu, yang berbau sejarah gitu, ya. Jadi model, ya, ideologi sebuah negara itu trennya setelah Perang Dunia Kedua adalah komunis. Nah, komunis itu karakteristik utamanya adalah melakukan revolusi. Mohon maaf nih, ekonominya kerakyatan. Mohon maaf nih, ya. Ekonomi kerakyatan gitu, ya. Nah, jadi itu tidak punya fondasi yang kuat, ya.
tujuan mereka melakukan dari satu revolusi ke revolusi yang lain, dari satu karakteristik pemberontakan ke pemberontakan yang lain. Itu terjadi jelas itu di Rumania, di Bukares. Itu Kokescu, itu presiden di tahun, kalau nggak salah di tahun 1989, ya. Itu mereka sudah menggunakan yang namanya ini, teman-teman, menggunakan yang namanya pengumpulan massa tapi bayaran, ya. Dan dia nggak tahu ternyata massa yang dikumpulkan tersebut udah nggak mau lagi pakai yang namanya ideologi komunis. Teman-teman bisa lihat nanti di YouTube itu ada videonya di YouTube, ya, tentang masyarakat yang dikumpulin yang seharusnya itu penonton bayaran balik mendemo gitu, balik mendemo. Ya, itu aneh banget, itu absurd banget itu, ya, politik dunia. Yang ketika mereka mulai berdemo, mulai rusuh, seolah-olah kamera diarahkan ke langit, ya, seolah-olah itu terjadi chaos ini apa jaringan, ya, satelitnya rusak apa segala macam. Cuman di sana kedengaran kamrat itu artinya teman, ya, bahasa Rumania itu, ya. Calm down, tenang ya, teman-teman disuruh tenang, itu lucu banget bagi saya sih, itu lucu banget, ya. Kenapa? Karena memaksakan, revolusinya dipaksakan, yang udah berjalan sebanyak selama kalau nggak salah 60 tahunan, itu udah berjalan 60 tahunan, tapi dipaksakan, ya, di era revolusi yang sekarang, gitu, ya. Gitu, teman-teman. Jadi fokus kepada aktivitas yang perlahan-lahan tapi improve, memberikan dampak daripada jegler gitu, bangun, ya, jogging sampai dengan 3 kilo, ya, besok kram, ya, yang nggak pernah olahraga, ya, atau masak habis-habisan gitu, buat stok banyak-banyakan gitu, ya, tepar 3 hari gitu, ya, buat stok makanannya. Oke, ini dari sisi rencana dan key result, ini kita akan bahas ini di grup nanti, juga nanti kita bisa berbagai media korespondensi kita lakukan, Instagram mungkin, YouTube Live mungkin, Hangouts mungkin, ya, banyak, ya, banyak. Oke, teman-teman, untuk materi ini khususnya ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan terkait dengan ini? Terkait dengan OKR. OKR. Oh, ini ada masukan dari Bro Calvin. Mantap nih masukannya. Untuk Ibu Arnita, tadi kalau boleh saya tambahi distributor resmi sebagai bentuk, ya, legalitas kepada calon reseller, buyer, untuk menunjukkan sertifikat, ya. Oke, ya. Jadi ada MOU bahwasanya Ibu Arnita atau Mahira Galeri adalah distributor resmi, ya. Seharusnya bisa banget. Seharusnya bisa banget. Cuma nanti kan yang mau dilihat power dari Ibu Arnitanya sendiri gitu, ya. Selain mendapatkan legalnya, juga memang harus di-create juga gitu, ya. Ininya. Nah, ini biasanya kalau udah ranah ini pada males nih. Ya. Atau off, atau udah mulai off. Ya. Jadi ini apa namanya? Ya. Ini banyak sih buku-buku referensi juga, kalau memang mau dibaca itu banyak sekali. Ada Mini Habit, ya. Saya juga punya, ada buku Mini Habit, karyanya Stephen Guss, ya. Judul bukunya adalah Mini Habit. Nah, karena kita sebenarnya terdiri dari runut-runut aktivitas kecil-kecil yang terpola, menggelinding menjadi sebuah momentum yang menjadi diri kita hari ini. Ya. Oke.
Yes, oke teman-teman. Jika tidak ada pertanyaan lagi, ya, jika tidak ada pertanyaan lagi, kita nanti akan masuk di grup, ya. Saya berharap ini disubmit dalam satu waktu. Ya, hari ini atau besok? Bukan. OKR-nya. Rencana aktivitas 1 minggunya. Besok sore ya. Oke. Besok sore firm semuanya sudah mulai disubmit, ya. Sebelum disubmit itu boleh korespondensi dulu, benar nggak? Udah benar nggak caranya? Sampai itu benar-benar nanti kita bisa kasih advice biar itu bisa jalan untuk ini, untuk apa? Oke. Oke. Oh, ini tadi terkait Ibu Arnita ya, bisa juga dan menunjukkan aktivitas pekerja di pabrik lewat video bisa lebih real. Ya, besok ya, ini Rahimi, Ibu Rahimi besok siap besok ya. Jadi misalkan ketika mulai dibuat, walaupun saya nggak respon, insya Allah saya akan respon gitu ya, saya akan respon. Misal saya nggak langsung dikirim langsung saya respon nggak, tapi insya Allah di notice aja saya akan respon gitu. Coach kurang jelas maksud tujuan, kita akan ngomong lagi maksud tujuan. Coach kurang jelas tentang maksud key result-nya kita ini, inisiatifnya kita ini lagi, ya, menentukan agendanya kita buat lagi, gitu. Ya. Oke teman-teman, ini pertemuan kedua kita, alhamdulillah udah selesai kita laksanakan ya. Harapannya adalah yang pertama sekali teman-teman sudah tahu yang namanya profil customer. Yang kedua adalah video saya nggak masuk ya. Oke, kita ulang. Sudah? Ya. Yang pertama teman-teman sudah mengetahui profil daripada customer teman-teman, ya. Yang kedua tahu journey-nya, yang ketiga bisa memberikan solusi. Itu harapannya adalah agar produk teman-teman ya dilirik oleh market, punya value dan punya diferensiasi. Ketika kita sudah mengetahui hal itu, kreasikan sebuah nilai. Ya, nanti bisa kita sharing-sharing di grup. Gimana cara kreasiin nilai produk hijab, produk reseller, keripik, produk makanan, produk kopi. Ya, kita bisa sharing-sharing di grup gitu ya, membangun nilai dan membuat diferensiasi. Karena kalau tidak, produknya akan sama, akan generik gitu. Sama jual kopi semua ya. Misalnya ada kopi di sini ya, bin ya. Ketika tidak ada diferensiasi, tidak ada segmentasi yang kita tuju, ini akan hanya menjadi komoditi gitu, ya. Tuh tujuannya. Yang kedua, ketika teman-teman tahu saluran distribusi, struktur cost teman-teman ya itu bisa dikreasikan ulang. Karena saya banyak melihat yang sudah ada sharing beberapa di sini, ada sharing tentang HPP-nya, struktur cost-nya. Itu distribusi kecil sekali, ya, diposkan kecil sekali. Kemudian juga cost untuk promosi juga kurang di sana. Jadi kurang terlihat dari teman-teman. Sehingga apa? Margin mereka tipis. Ketika margin tipis, mau dikreasikan lagi promo, mau dikreasikan lagi ke tempat lokasi yang lain, atau mencari reseller yang lain, itu udah nggak punya daya, udah nggak punya tenaga gitu ya. Nah, jadi dengan teman-teman bisa mengetahui model online, model langsung, dan model reseller, paling nggak teman-teman tahu ini step-step flow-nya yang harus teman-teman penuhi, sehingga dia menjadi sebuah struktur harga yang komprehensif. Ya, tadi juga bisa dilihat struktur jalur bukan apa itu seperti apa ya, tingkat ini seperti apa. Setelah diferensiasi dan value dan kita juga tahu jalur distribusi, saatnya beraksi di ya dalam aktivitas. Silahkan dibuat ya teman-teman. Template-nya sudah ada, silahkan dibuat. Memang ada miss atau kurang paham di ABCD, tekan ini di beberapa usaha ya, di beberapa jenis usaha ya. Bukan usaha saya sih, usaha orang, bisnis orang, yang alhamdulillah menunjukkan peningkatan yang baik, ya, model manajemen yang baik dan pengukuran yang bisa diukur gitu.
Ya. Baik teman-teman, jazakumullah khair. Alhamdulillah ini kita sudah selesaikan aktivitas kita di pertemuan yang kedua. Ya, semoga training ini membawa manfaat. Semoga teman-teman bergairah untuk melaksanakannya. Karena teman-teman, slide tadi apa bicaranya, Ren? Slide yang terakhir. Ya, slide yang terakhir kita bicaranya tentang, bukan itu, yang di slide. Oke, ya. Hasil berada pada wilayah aktivitas. Hasil itu berada di wilayah aktivitas, ya. Jadi teman-teman, tidak ada hasil yang diperoleh melalui belajar. Iya, volume otak teman-teman akan bertambah gitu ya. Akan tambah oke. Tapi ketika mau hasil real dari bisnisnya, di bisnisnya itu akan terwujud dari aktivitas. Aktivitas yang direncanakan dan dieksekusi. Oke? Terima kasih dari saya atas atensinya teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat hari ini ya. Kita tunggu nanti diskusi-diskusi kita lagi di grup ya, dan submitnya besok sore. Ya, saya akhiri atau mau ditutup? Saya akhiri langsung aja ya. Saya akhiri langsung aja ya. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu dong, Ren. Ininya kameranya dibuka ya, kameranya dibuka ya. Ini mana wajahnya? Kamera dibuka. Apa nih? Deh. Jangan masuk. Mana dia? Bakaknya gimana? Yang lain mana? Nggak mau foto. Halo, foto. Nggak ada muka Anda, Bu. Kau Sawal kunci rambut dulu. Halo. Jempol. Bobok nih. Semua bobok. Bang Saiful bobok juga. Kak Saiful udah left. Hari ini nggak seru. Nah, kasih lihat ininya. Kita tripodnya ini tadi masalah loh. Tripodnya rusak, jadi kita pakai kardus. Itu perutnya ngapain ada di situ? Bang Aku tidak mau. Udah bukan perut yang difoto. Kasih saja teman-teman di grup atau di mana gitu biar buka kameranya kelihatan. Kalau enggak ya apa. Langsung ditutup. udah ada yang live. Nah, Aku pulang sama siapa? dah ya, segini aja nih yang ada mukanya. Sama Iren. Kok di mana Podi? Podi udah live. 1, 2. Oke. Kok jempol kita ini ya? Jempol kita setengah. Adi. Bang Adi hari ini puasa. Minum air aja tuh 1 galon. Nggak jelas. Dadah. Dia. Siapa? Bang Adi makan kopi sama gula.